lengkap penjelasannya di situ kurang puas, baca At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan sahabatmu Muhammad itu bukanlah orang gila. Begitu Bang Linton. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat-sahabat sekalian dilanjut. Lanjut Bang, mungkin dinyimak Bang. Ambil alih Gurunda. Fadol. Ambil alih Bang Zuma. Masya Allah. Tadi tujuannya apa, mengambil ayat tentang Yesus dikatakan gila itu tujuannya apa tadi? Jadi gini, memang teman-teman Kristen ini karena ketidakpahaman terhadap Al-Quran, sehingga mereka kemudian mencoba untuk mencari kelemahan yang tidak akan pernah mungkin mereka temukan. Maka sampailah mereka kepada satu ayat di dalam Al-Quran yang mana justru kalau saya sebagai orang Kristen harusnya malu membawa data itu. Kenapa? Dengan membawa data itu berarti menyamakan diri saya dengan orang jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Berasal dari kata jahil. Jahil itu bodoh. Dengan membawa data Al-Quran surah Al-Hijr ayat 6 berarti menyamakan dirinya dengan orang yang bodoh, orang yang jahiliyah, orang yang terkebelakangan, ya, pada zaman 1400 tahun silam. Sementara sekarang zaman modern yang begitu canggih, yang begitu indah. Nah, kalau kita mengatakan bahwasanya orang-orang terdahulu menyatakan Rasulullah Muhammad SAW itu gila dikarenakan Al-Quran, tapi kemudian Allah sendiri yang menerangkan, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya akulah Allah yang menurunkan Al-Quran dan pasti aku juga akan memelihara Al-Quran itu. Berarti itu sudah membantah sejatinya. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan madallahu sahibukum wa ma gawa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Nah, wa ma yantiqu anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan Al-Quran itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Nah, saudara kita Kristen kemudian bertanya nih, apa kaitannya dengan Markus 3 nomor 50, Markus 3 ya, nomor 21 ya, di mana Yesus, Ya 21. oke, baik, di mana Yesus itu dianggap gila oleh keluarganya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu bahwa dia sudah gila, mereka datang hendak mengambil Yesus, sebab kata mereka Yesus sudah tidak waras lagi. Nah, yang harus dipahami di sini adalah pertama, Yesus dianggap sudah tidak waras oleh keluarganya sendiri. Yang kedua, keadaan ini mungkin diperparah oleh Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, di mana ada orang yang kemudian gila. Begitu melihat Yesus, orang gila ini seketika menyembah Yesus. Yesus kemudian menyembuhkan si gila. Keluarlah roh jahat yang membuat dia gila sampai dia menyembah Yesus. Begitu roh jahat itu keluar pada diri orang tersebut, orang itu tak lagi menyembah Yesus. Orang itu seketika menjadi waras. Itu diterangkan kemudian di Markus 5 di kitab saudara, di data nomor 15-nya, di situ ada kata sudah waras, artinya sudah tidak gila lagi. Suproneo. Suproneo itu keadaan di mana seseorang tadinya tidak waras menjadi waras. Nah, itu berarti gila. Kalau Yesus kemudian dianggap keluarganya gila, mohon maaf nih, kami umat Islam berdasarkan kitab saudara menganggap saudara-saudara Kristen ini juga gila. Sekali lagi saya ulang, kalau keluarganya Yesus menganggap Yesus karena pemberitaan orang-orang Yesus itu gila,
Maka berdasarkan Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20, kami pun beranggapan bahwa saudara-saudara kami Kristen itu gila. Kenapa? Pada zaman Yesus hanya orang gila yang kemudian kerasukan setan yang mempraktekkan kemudian lari mempertuhankan, mengibadahi, sujud kepada Yesus. Tapi keadaannya adalah ketika Yesus menyembuhkan orang itu, seketika dia waras dan tidak lagi menyembahnya. Dengan kata lain, ini penting untuk diselami oleh saudara-saudara Kristen. Saya menawarkan satu dalil di dalam kitab saudara sendiri yang diambil dari kitab saudara Yahudi, Amsal 12 nomor 21. Di situ dikatakan begini, kenapa saya harus kaitkan? Karena ini kita untuk mendeteksi gila atau tidak gila. Di dalam kitab saudara yang Anda gunakan, orang benar tidak ditimpa musibah, tidak ditimpa oleh bencana apapun. Tetapi orang fasik ini adalah pemakan suap, pengkhianat, akan senantiasa celaka. Ini saudara-saudara, kalau kita deteksi akal sehat atau tidak sehat, saudara Kristen ditanya, orang benar tidak ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Ditanyalah saudara Kristen, siapa orang benar antara Yesus dan Yudas? Saudara kita akan mengatakan orang benar itu adalah Yesus. Siapa yang fasik antara Yesus dan Yudas? Saudara-saudara kita Kristen akan mengatakan Yudas. Kita tanya nih, siapa yang disalib di atas tiang salib, di atas pohon? Saudara-saudara Kristen kita akan mengatakan Yesus. Inilah tanda-tanda adanya ketidakberesan terhadap akal. Yang benar Yesus, yang fasik adalah Yudas. Tapi yang digantung di atas pohon adalah Yesus. Berarti ada yang tidak beres, yang perlu kita bereskan beramai-ramai. Itulah pentingnya diskusi. Untuk kita memberikan solusi. Siapa yang sakit, baik jasad maupun batinnya, seketika mungkin bisa kita obati dan kita sembuhkan. Demikian sementara, silakan. Bentar, Gian. Bang Zuma izin koreksi, Bang. Iya. Bukan gila, Bang. Tidak waras. Iya, sama aja itu, Juplis. Lanjut Bang Jian. Bang Jian, monitor. Dibuka mute-nya, dibuka mute-nya. Oke, Nah, saya mau tanya Bang Juma. Iya. Tadi ada singgung tentang Yudas. Iya. Terus kalau menurut pemahaman atau keyakinan Abang sendiri, yang digantung di kayu salib itu sebenarnya siapa, Bang? Pengganti dari Nabi Isa alaihissalam yang saudara sebutkan Yesus. Iya. Orangnya kira-kira siapa ya? Berarti yang digantikan ini. Kalau menurut Abang? Nabi Isa di Islam itu diangkat ke langit. Muncul Kristen mengatakan yang disalib itu adalah Yesus. Berarti yang menggantikan Nabi Isa adalah Yesus. Kan saya yang ditanya Bang ya? Iya. Oh iya, karena saya pernah dengar katanya Yudas. Itu kalau kita berbicara membedah Bible. Kalau kita bedah Bible dengan Enggak, abang jangan berbicara bedah Bible, karena kalau berbicara bedah Bible itu jelas di Alkitab itu Yudas itu tidak ada di tempat kejadian di mana Yesus disalibkan, dan dia sudah langsung pergi menyesali dirinya. Itu kalau Alkitab berbicara, Pak, dan dia bunuh diri, menggantungkan diri. Ya itu makanya itu ku bilang ini aja dulu Amsal 12:21 ini aja dulu poinnya. Bukankah Yesus mengatakan di dalam Lukas 24 nomor 44, aku memang harus pergi berdasarkan apa yang tertulis tentang aku di kitab-kitab terdahulu, bukan di kitab-kitab yang akan muncul. Kan kitab saudara muncul setelah Yesus tak ada. Nah, Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku. Berarti berbicara mengenai kitab Amsal.
Jadi panduannya Amsal, bukan panduannya Maksudnya Lukas, Markus, Matius. korelasinya dengan korelasi penyalipan dengan Amsal apa, Bang? Saya pengen banyak belajar juga dari Abang ya. Oke. Bagaimana, Bang? Korelasinya itu, Yesus itu orang benar. Yesus itu hamba yang dikasihi. Yesus itu adalah orang yang dicintai oleh Tuhan yang mengutusnya. Sementara Tuhan mengatakan orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang pasti akan senantiasa celaka. Ini poinnya. Kemudian Yesus mengatakan, aku memang harus pergi berdasarkan apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Tidak ada Yesus mengatakan, aku memang harus pergi berdasarkan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surah-surah Paulus. Tak ada. Maka dengarkanlah Yesus, percayalah kepada Yesus. Jangan percaya kepada yang lain. Saya kira begitu, Bung. Silakan. Loh, tadi Abang bilang kan Isa diangkat. Jadi yang disalibkan itu adalah Siapa? Yesus. Ya, terus Abang suruh saya untuk percaya kepada Yesus. Letak kebenarannya yang mana nih sebenarnya kalau menurut pandangan Abang? Al-Quranul Karim kan sudah menjelaskan. Mereka berselisih paham. Apa buktinya berselisih paham? Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus. Ada yang mengatakan dia mati, ada juga yang mengatakan dia hidup. Al-Quran keliru enggak mengatakan itu? Enggak. Bible menguraikan itu. Yang kedua, perselisihan paham yang sangat kenceng adalah antara oknum yang bernama Yesus dan oknum yang bernama Yudas. Mana yang disalibkan? Baca Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Kenapa harus mengarah ke sana? Yaitu petunjuk dari Paulus. Di mana Paulus memberi petunjuk? Di Galatia 3 nomor 13. Ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Ada tertulis. Di mana tertulis itu? Tertulisnya di Ulangan 21 nomor 22 23. Ternyata yang digantung di atas salib adalah orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati, dan orang itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaannya, apa sebabnya Yesus ini dikutuk? Dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Tak ada kan? Berarti yang digantung ini menurut Bible bukan Yesus, tetapi Yudas. Itu loh, itu dalam Bible loh, tertulis loh itu. Ya, Makanya Al-Quran kalau mengatakan menurut berselisih paham. Silakan. Oke lah, oke, itu menurut pandangan Abang. Kalau menurut pandangan saya sih dalam tafsiran kita itu Abang mencocok-cocokkan saja dengan kitab Amsal maupun juga Iya, Ulangan. mencocok-cocokkan. Sekarang Ya sudah. saya mau Oke, kalau begitu dalam tolong keyakinan- bantu saya. Oke, baik. Tolong bantu saya. Nah, sedikit lagi Bang, sedikit lagi saya. Satu lagi saya bertanya. Ya, silakan. Supaya clear. Tadi Bang kan mengatakan kan bahwa menurut pemahaman ataupun juga keyakinan Abang bahwa yang digantung itu kan diserupakan sehingga orang yang mengetahuinya itu Isa Masih, tetapi yang diserupakan dengan orang lain. Seperti itu Bang ya, Allah yang menyerupakan ya. Benar Iya, ya? betul. Oke, berarti kalau dalam dalam pemahaman saya setuju dulu dengan seperti apa kebenaran yang Abang ketahui, diserupakan. Kok iseng begitu ya Allah ya, mau menyerupakan. Artinya kan kalau bahasa keren sekarang kan berarti Allah kan memberikan informasi ataupun juga memberikan sebuah berita hoax kan jadinya kepada orang. Orang kan yang diketahuinya itu kan yang disalibkan itu kan adalah Isa yang diketahui orang, tetapi kenapa harus diserupakan begitu? Kira-kira apa motivasi Allah sehingga harus memberikan informasi yang salah? Allah kan jelas ya memberikan informasi yang salah ya kepada orang. Menurut Abang bagaimana? Oke, bagus sekali pertanyaan saudara. Sekarang masalahnya adalah begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya supaya siapa yang percaya kepada dia. Itu poinnya. Percaya sebagai apa? Sebagai utusan. Ada nggak kemudian Tuhan mengatakan supaya dia menjadi tumbal? Ada nggak? Nggak ada itu, nggak ada. Nah, ketika Al-Quran kemudian menyatakan bahwa Nabi Isa diselamatkan,
Bible membantu untuk menguraikan kepada saudara-saudara Kristen kalau tidak sanggup menelaah Al-Quran, untuk mengatakan bahwa Al-Quran itu benar, itu didukung oleh kitab saudara sendiri. Amsal 12 nomor 21 tadi. Yesus bisa nggak masuk kategori orang benar? Bisa. Apa itu? Akulah jalan, akulah kebenaran. Kata benar, akulah benar, akulah hidup. Yesus orang benar kok. Kemudian yang kedua, di dalam kitab saudara juga yang Anda ambil dari agama Yahudi, Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Al-Quran semakin dikuatkan oleh kitab saudara. Amsal 11, Anda baca nomor 6, orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Pengharapan orang gagal, orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Al-Quran dikuatkan oleh kitab saudara sendiri. Mazmur 37 nomor 28, sebab Tuhan mencintai hukum, Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Yesus adalah orang yang dikasihi. Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Lalu kemudian di data 30 dikatakan, mulut orang benar mengucapkan hikmat dari lidahnya dan mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya, dan Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Ini di Bible Perjanjian Lama, konon namanya kitab Mazmur. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Terus kemudian dikatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan orang benar pada waktu kesesakan. Tuhan menolong orang benar dan meluputkan orang benar. Tuhan meluputkan orang benar dari tangan orang fasik dan menyelamatkan orang benar, sebab orang benar berlindung kepada Tuhan. Yesus masakan dibiarkan untuk kemudian dilakukan pembantaian hanya sekedar untuk menyelamatkan orang-orang Roma, orang yang berkhianat, orang yang melakukan persinahan, orang yang membunuh. Yesus orang benar ini jadi korban untuk kalian. Di mana dalilnya? Ayo, Al-Quran mengatakan mereka tidak menyalib, mereka tidak membunuh. Dikuatkan oleh Bible itu sendiri. Sekarang tolong tunjukkan apa yang menguatkan dalam Bible kalian bahwa Yesus itu orang terkutuk, Yesus itu orang fasik, Yesus itu adalah penebus dosa, Yesus itu pengkhianat, Yesus itu adalah pendosa yang pantas kemudian mati, dihukum mati. Coba tunjukkan ke saya yang menguatkan Anda itu apa aja. 1, iblis. 2, tipu muslihat. 4, kesaksian palsu. 5, dengki. 6, ketakutan bangsanya dirampas oleh orang Roma. Ketujuh, Kristen menambahkan supaya dosa-dosa dihapuskan. Itu kan mau kalian? Iya kan? Kalian berkongko-kongko dengan angkatan jahat kan? Sekarang tolong tunjukkan apa alasannya anak orang yang benar, anak orang yang dikasihi Tuhan ini harus mati untuk kalian. Kalian siapa sih? Bani Yakub. Oke, saya jawab Bang ya. Ya, silakan. Ya, sekarang saya tanggapi. Begini Bang, jadi kalau tadi Abang katakan bahwa keyakinan Abang itu diserupakan, dalam iman kekristenan tidak ada satupun tokoh Alkitab yang dipandang ataupun yang di mata Tuhan dia hidup setia, hidup benar. Tidak ada. Jadi kalau Tuhan mau dalam keimanan Kristen ya, dalam keimanan Kristen dan dalam pandangan Alkitab, kisah di Alkitab itu kalau Tuhan memang mau menyelamatkan, ya Tuhan angkat. Gak ada dengan memberikan kan strategi diserupakan itu tadi. Itu kan kalau menurut saya kan jadi pembohongan publik ya. Orang yang taunya si Anu, loh rupanya sudah digantikan. Kalau di iman Kristen tidak. Contohnya Elia diangkat, dia langsung ke surga tanpa proses kematian. Dia juga di masa itu, waktu dia diangkat, dia juga dalam masa dikejar-kejar kalau saya nggak salah ya, artinya nyawanya juga dalam keadaan terancam. Tetapi itu kalau saya tidak salah, nanti bisa dikoreksi. Namun karena memang Allah berkenan kepadanya dan dia ditetapkan untuk tidak mengalami kematian,
dalam kondisi hidup-hidup, dan tidak ada yang menjadi tumbal, tidak ada yang menjadi digantikan pengganti Elia yang wajahnya diserupakan, tidak ada. Jadi kalau dalam keimanan Kristen, keadilan Allah dan kesucian Allah itu dia tidak akan mau menumbalkan orang lain sekalipun itu orang jahat, tidak. Jadi tidak akan ada penyerupaan fisik ataupun juga wajah orang, tidak akan ada penggantian seperti itu, tidak ada. Kemudian tadi terkait kalau yang silakan Bang, kalau mau dipotong ya. Oke, saya tanggapi boleh? Boleh ya? Dengarkan. Silakan, Bang. Oke. Dengarkan kata-kata saya satu persatu. Dengarkan baik-baik. Anda mengatakan Tuhan tidak akan mungkin menyerupakan, Tuhan tidak akan mungkin menggantikan. Itu namanya tipu muslihat, itu namanya pembodohan. Oke, saya baca dalil di Bible. Sebab juga Yesus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Hei, dosa ente digantikan dengan orang lain. Tuhan tega kan? Oke? Tuhan sendiri, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu palang, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2:24, 1 Petrus 3 nomor 18. Halo? 2 Korintus 5:21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Mama 1 Korintus 15 nomor 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Beberapa kali lah ini ente orang benar, Yesus digantikan oleh orang yang bergejibun dosa, ente pernah nggak mau. Giliran ente yang banyak dosa, bermaksiat, mau diganti oleh Yesus. Masih sakit, Markus 5, pasiennya masih ada hari ini. Anda mengatakan tidak mungkin Tuhan menggantikan, tidak mungkin Tuhan menipu dengan mengambil orang yang benar dan menyelamatkan orang yang benar dan menggantikannya dengan orang yang tidak benar. Apa-apaan? Sementara Anda kemudian berleha-leha dengan konsep paganisme. Dosa-dosa ente dihapuskan dengan menjadikan orang benar yang suci, hambanya yang suci, anak sematawayang daripada Maria, menggantikan dosa-dosa kalian, Pade. Gimana ini? Seklek kali otaknya. Roma 5 nomor 8, akan tetapi Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu dengan cara Yesus dibunuhnya untuk kita. Oh mama Yang penting nggak menipu. Ya itu sudah menipu. Itu sudah menipu namanya. Kenapa dikatakan dengar dulu, sabar dulu. Ini sudah menipu namanya. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan di Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Di mana lagi tipuannya? Amsal 11. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Menipu enggak tuh? Ketika dia mengatakan begini, tapi ternyata faktanya yang ditangkap adalah orang benar, yang lolos adalah pengkhianat. Orang jujur dilepaskan, kemudian pengkhianat tertangkap. Amsal 11 nomor 8. Ini penipu. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu salah satunya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Itu penipuan namanya. Sedangkan Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai penebus bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Harusnya diganti. Orang benar dipakai sebagai tebusan orang fasik, dan orang jujur sebagai ganti pengkhianat. Balik itu dalil supaya Anda masuk. Coba. Setuju diganti, tapi jangan nipu wajah gitu loh.
Jangan nipu wajah. Bukankah Yesus sering menipu dengan merubah wajahnya? Ayo. Yesus itu kerjaannya menipu. Kalau begitu, karena dia sering merubah wajah. Ayo. Di mana di ayat mana, Bang? Itu ada ya, dalilnya, coba dalilnya di mana? Allahu Ya, Akbar. coba kita baca. Oke, kita baca. Di mana Yesus ada merubah wajah dengan niat untuk menipu orang? Coba, Matius silakan, Bang. 17 nomor 2. Di sana Yesus silakan baca. berubah wujud di Iya, hadapan mereka. Lukas 9 nomor 29. Yesus merubah wajah di depan mereka. Oke, apakah Coba Bang baca, saya belum pernah menemukan itu. Coba Bang baca, coba ayo. kok saya yang menunjukkan, saya juga yang kesuruh baca. Ayo satu orang yang bisa membaca, silakan ya. Oke. Ayo kita baca satu-satu. Daripada Pasal dan ayatnya, mulanya, silakan. ya silakan. Daripada mulanya Anda itu ingin memahami Bible saudara, itu harus diawali dengan belajar. Bukan cuma Enggak, Bang, diimani kita saja. baca, enggak, kita selesaikan satu persatu dulu. Mana ayatnya tadi? Di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa? Biar kita Oke. baca. Di mana tadi ada Yesus Matius merubah wajahnya? 17 niat nomor untuk berbohong, 2. coba. Lalu Yesus Matius. berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Lukas 9 nomor 29. Sabar Yesus dulu. berubah jadi apa itu? Ketika ia sedang berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Sabar. Ini dalil kan Anda minta? Bajunya yang menjadi putih kekilau-kilauan karena Ini kesuciannya di saat ini itu. bukti, ini bukti. Kan Anda minta, Tidak. Anda kan Di mana minta. dia Mana merubah bukti wajahnya, Bang? Yesus Kemudian dia merubah melakukan wajah? kebohongan. Tak kasih dalilnya. Kan Anda minta kan? Oke? Iya, Maka saya kasih dalilnya. Abang Oke. kupikir sudah tingkat dewa kemampuannya menafsirkan itu saja. Abang sudah keliru, memalukan Oke, sekali baik. menurut saya. Kita turunkan level kalau gitu. Di dalam Galatia 3 Oke, nomor sekarang lari ke 3. Galatia. Oke, ya Galatia, silakan. Anda ketinggian materi saya ketinggian, Anda tidak sanggup. Saya turunkan dulu. Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Pertanyaan saya, itu tertulis di mana? Silakan. Oke. Tertulis Ini di mana kita itu? sudah di luar. Ya, ini bukan lagi berbicara tentang kebohongan tadi untuk memalsukan wajah Enggak, tadi ya. Oke. supaya Ini kita buktikan, terkait kita terkutuk. turunkan mari. levelnya, kita turunkan levelnya, Jadi- kita turunkan Iya, levelnya. begini, Pak. Oke, sekarang Oke, Anda jadi begini, tunjukkan Pak. tertulis di mana orang yang di atas pohon itu terkutuk. Silakan. Iya. Di mana Jadi tertulis? itu makna Apakah masih itu dikenal? makna kiasan. Di Bang, mana, ya. di mana? Itu makna Di mana kiasan, tertulis? artinya. Ya. Di mana tertulis? Tunggu dulu Bang, Abang dari tadi Abang menjelaskan, Abang sudah ada 3 jam 15 menit. Sekarang kasih waktu saya kurang lebih dari 2 menit saja. Saya minta di mana tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Silakan. Saya mau digunakan gantian. Terus Iya, ini kan yang digantung ini kan orang terkutuk, supaya kita tahu siapa yang digantung di Maksudnya pohon kalau- ini. Yesus Iya, atau bedakan. Yudas? Ayo. Kalau di atas kayu salib itu kan menuju kepada Yesus. Kalau yang di pohon itu karena penyesalan daripada Yudas. Nggak sehingga dia ada, bunuh nggak diri ada, sendiri di atas nggak ada, pohon. nggak ada kata salib di Bible. Nanti di Bible Indonesia yang curi kata salib. Salib itu adanya di Al-Quran. Di dalam kitab kamu itu cuma ditulis sulon. Sulon itu artinya pohon. Abang kalau mau berdiskusi pakai Alkitab versi-versi yang lain, kita kan diskusikan sesuai dengan apa yang ada beredar di Oh, Indonesia. berarti yang dikatakan ilmumu oleh memang lain. minim, saudaraku. Nah, sudahlah kalau begitu kita Minim nggak usah berarti. diskusi Bang. Kalau Abang mau pakai Anda kan tadi mengatakan tingkat dewa kan? Udah kubuktikan tingkat dewanya kan? Bahwa di situ Nah, bukan kita kan salib, mau- di situ sulon. kita kan Sulon mau itu artinya apa? membahas. Pohon. Orang yang terkutuk itu itu digantung di atas pohon. Udah, pahami itu dulu. Camkan itu baik-baik. tertuju pada Yudas Iskariot. Oke. Sekarang yang di mana tertulis orang terkutuk itu yang digantung itu terkutuk di mana tertulis? Silakan. Kalau Abang mau berbicara terkutuklah orang yang di kayu salib, ya Itu berarti tertulis di menuju mana? Ada Yesus. Itu tertulis di mana, Cak Bom? Saya nggak hafal, oke, saya cari dulu ya, saya cari. Ya. Parah ini. Kitab Cari suci, Bang. sampai 2 jam sebelum kiamat. Mudah-mudahan Anda temukan.
Bang, ini sudah masuk Yoi. pasal 378 Bang. Ancaman pidananya paling lama 4 tahun. 378 itu. Iya. Penipuan, Penipuan. Oke, Galatia 3 ayat 13. Iya, itu tertulis di mana? Alamak. Maksudnya tertulis di mana ya? Ya di Ya kitab kan Galatia. Paulus mau mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Nah, itu tertulis di mana? Maksudnya arah dari pertanyaan abang yang itu, abang mau mempertanyakan kebenaran daripada pernyataan Paulus itu. Betul. Supaya kita tahu siapa yang terkutuk di atas pohon ini, gitu loh. Oh, ada bang di kitab perjanjian lama. Silakan Tadi abang kan tunjukkan. sudah sebut tadi. Silakan Oke, Anda saya- tunjukkan. Ya, saya cari dulu lagi ya. Karena saya lagi di perjalanan. Saya nggak bawa catatan. Pasal 378 masalah penipuan, ancaman pidana paling lama 4 tahun. Denda. Denda nggak tahu Bang, takut salah ngomong saya. Alhamdulillah. Iya, itu ada kebetulan saya lagi di perjalanan, Bang. Jadi saya bisa hanya bisa menyampaikan cara Lanjut. nggak bisa mencari cara teliti itu ada di ulangan 21. Coba cek ulangan Bagus. Ulangan 21. Nah, gitu dong cara belajarnya itu kayak gitu. Jadi yang dikutip oleh Paulus ini adanya tertulis di ulangan 21. Kita baca. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab. Bagaimana, Bang? Bagaimana? Dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Silakan. Oke. Iya, jadi Abang harus memahami yang dimaksud daripada terkutuklah orang yang mati di kayu salib tertuju pada Yesus itu. Abang dengar dulu. Ini yang saya tanya, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, kan rujukannya untuk Yesus, maka muncul pertanyaan, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Tidak ada dosa yang dilakukan. Nah, kalau tidak ada dosa dilakukan, kenapa dia digantung, Cak Ayu? Sedangkan yang digantung ini adalah orang yang dikutuk dikarenakan melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Katanya Galatia 3 nomor 13, rujukannya ke ulangan. Harus dikupas, jangan mempergila diri kayak yang di Markus. Karena hanya orang gila yang bisa membuktikan di dalam kitab saudara yang menyembah Yesus. Anda ikut-ikutan. Kami coba untuk obati, kami terapi, kami ambil Galatia 3:13, kemana rujukannya ini bro? Anda menunjuk ke ulangan. Oke, kita kupas tuntas supaya Anda sehat. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, stop. Pertanyaannya, apa dosa Yesus yang sepadan dengan Bagaimana, hukuman Bang? mati? Jawab. Nah, jangan belok kiri dulu, lurus aja. Lurus. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, pertanyaan saya, dosa apa yang Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman mati? Istrimu itu suruh ngomong lagi, istrimu. Bukan istri itu, wanitanya. Meow. Ya. Kucingnya lemas mas, belum makan. Meow. Ini Islam ini hadir di bumi ini diutus oleh Allah untuk menyembuhkan kalian. Berterima kasih. Gini, Bang. Jangan kalian anggap kami ini musuh. Hah. Bukan. Ini kan kita kan diskusikan untuk sama-sama Iya. kita dapat pencerahan saja. Iya. Jadi begini, Bang. Iya. Dari tadi kita diskusi, Abang lebih banyak waktu. Sementara saya mau berbicara, Abang sering simpan waktu saya. Teman-teman, kita kasih waktu teman kita ini
5 jam setengah untuk membuktikan dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Yang lain tidur. Saya mau sulam kelambu dulu, silakan. Oke. Berarti kalau abang pun bertanya, itu pun juga harus alkitabiah ya. Pertanyaan abang itu di mana ada tertulis di situ? Di mana ada tertulis di situ pernyataan yang mengatakan bahwa Yesus dia disalibkan itu karena memang setimpal untuk menghapus dosa manusia. Di mana ada tertulis juga? Ini loh, Anda mengatakan ketika saya tanya, di mana tertulis ada orang terkutuk digantung? Anda mengatakan di Ulangan 21. Oh, di situ kita baca. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Nah, pertanyaannya muncul. Dosa apa kiranya yang dilakukan oleh baginda Yesus sampai dia layak dihukum mati? Karena dosa itu sepadan dengan hukuman mati. Dosa apa? Tunjukkan. Ini materi ini adalah materi yang super teman-teman ya. Bukan itu bukan materi enggak, itu bukan materi yang sport. Cuma pertanyaannya, jangan menggiring pada penafsiran yang tidak sesuai dengan esensi dari isi Alkitab itu. Jadi orang yang dengar dulu Bang, dengar. Saya belum nyampe juga 3 menit. Jadi maksud daripada terkutuklah orang yang di kayu salib itu karena di dalam tradisi orang bangsa Yahudi, semua orang yang mati di kayu salib berarti adalah orang-orang yang memiliki hukuman yang besar, orang-orang yang terkutuk. Itu dia, makanya ditanya hukuman mati untuk Yesus ini. Abang dengar. Hukuman mati untuk Yesus ini disebabkan karena dia melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi yang maka tunjukkan dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati itu apa? Dengarkan dulu. Apa yang mau didengarkan kalau cuma curhat? Apa yang saya mau dengarkan dari kamu? Apa yang saya mau dengarkan? Abang sudah tahu apa jawaban saya, makanya abang berusaha untuk menutup tunjukkan dalilnya. Saya tahu, abang sudah tahu apa jawaban saya. Tunjukkan dalilnya. Dosa yang Yesus lakukan. Coba. Dosa yang Yesus lakukan itu yang sepadan dengan hukuman mati itu dosa apa? Jawab. Yesus juga sudah mengatakan kepada orang Farisi ahli Taurat bahwa mereka tidak menemukan dosanya. Iya, berarti bukan Yesus. Berarti bukan Yesus yang digantung di pohon itu, bukan? Apa sih? Tetapi dia apa? disalibkan. Tetapi kalau bukan Yesus, dosa Kristen tidak dihapuskan, itu kan? Diam dulu. Giliran dikasih pertanyaan malah kemana-mana. Yang saya tanya, Kristen menjadikan Yesus anak Maria ini sebagai tumbal di atas tiang salib untuk dosa-dosa Kristen. Pertanyaan saya, rujukan kita itu harus ilmiah. Galatia nomor 3 nomor 13 menunjuk kepada Ulangan 31 nomor Abang terlalu 21 nomor 22 nomor 23. Sekarang permasalahannya dosa apa? Oke, ayo kita baku timpal suara. Dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia pantas digantung mati? Jawab, silakan. Silakan. Kalau hanya colote aja, mending Anda ke gereja saja, colop pantat pendeta, nggak usah dialog. Jangan tutup mic saya, jangan jangan mute. Ini mau bagaimana diskusi? Kamu nggak mau mendengar suara Anda saja yang maunya didengar. Coba bagaimana diskusi? Saudara, yang saya minta, dosa apa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati sehingga dia yang digantung? Kalau Yudas, dengar. Kalau Yudas pantas dihukum mati. Saya sudah paham pertanyaan abang. Abang suka sekali nih nutupi perkataan saya. Dengar dulu, gantian dong bicara. Saya tanya apa rupanya? Saya tanya apa? Apa pertanyaan saya? Coba diulang. Pertanyaan Bang Suma adalah, ulang dulu, baru Anda bicara. Anda kan mau menanyakan dosa apa? Dosa apa yang setimpal yang diperbuat oleh Yesus sehingga dia harus
mati, Oke, baik, disalibkan di kayu salib kan itu, Oke, benar oke, nggak? oke. Saya Iya, benar, paham. benar. Oke, jawab. Tidak ada. Ini Alkitabiah ya. Sesungguhnya tidak ada dosa yang diperbuat Oke, oleh Yesus. berarti tidak ada. Nah, dengar. Ini kan Anda- Sudah. Nah, Sudah kan? Anda sudah mengatakan tidak ada. Berarti kalau tidak Dengar dulu jawabannya. Belum selesai, belum selesai. dengar. Berarti yang disebut di Galatia 3 nomor 13 Yesus atau bukan? Kan tadi kita deteksi kegilaan Anda kan? Saya mengatakan orang-orang dulu menganggap Yesus gila. Hari ini saya mengatakan Kristen itu gila. Nah, ini Anda sudah buktikan. Anda mengatakan tidak ada dosa Yesus yang sepadan dengan hukuman mati. Clear. Nah, sekarang saya tanya. Yang disebut di dalam Galatia 3 nomor 13 terkutuk itu berarti bukan Yesus. Karena Yesus tidak melakukan dosa apapun. Oke, gantian iya. Iya, gitu dong. Alkitab, Abang sudah jelas membaca ya di Alkitab itu. Yesus disalibkan karena kekhawatiran, ketakutan daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka khawatir keagamaan mereka akan digeser dengan pengajaran Yesus. Karena yang diajarkan Yesus itu adalah kebenaran, keselamatan untuk orang-orang Israel. Bohong. Begitulah untuk Anda. Penipu, Jadi kalau Anda juga mau tidak mau menerima Yesus, maka Anda akan penipu. mati. Anda itu Di dalam nipu. dosa Anda. Kau penipu. Di mana Ada tertulis? ayat itu lengkap. Di mana Di mana tertulis tertulis? bahwa orang Yahudi takut ajarannya digeser oleh ajaran Yesus? Di mana tertulis? Kurobek juga mata nanti Ada. matanya. Di mana? Ada tertulis. Di mana? Di mana? Ada tertulis. Di mana? Di mana? Di pantatnya pendeta? Hah? Nipu-nipu aja terus. Gian. Kalau sen kiri, jangan belok kanan. Ah. Gian. Jangan nipu. Di sini orang paham Bible semua. Pendetamu suruh belajar ke Bang Suma. Nipu-nipu aja. Mana ada di situ orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka takut kalau agamanya digeser oleh ajaran Yesus. Dasar. Ada bang, Pasien ada. akut. Kenapa tidak ada? Mana? Tunjukkan. Bagaimana mereka bersepakat? Bersepakat untuk menangkap Yesus ketika Karena? para imam, ahli Taurat. Karena Bagaimana? Ya. Karena apa dia ingin menangkap Yesus? Anda tadi mengatakan karena mereka takut agamanya, ajarannya diganti oleh ajaran Yesus. Betul? Sudah, nanti saya lanjut ya, karena saya sudah nyampe di tempat ada sedikit urusan. Sebelum Anda turun, Anda sadari bahwa ternyata Anda Kristen itu memang gila. Sadari itu dulu. Tidak. Saya nggak mau mengatakan orang gila. Baik Anda pun saya menganggap kita semua ini waras. Jadi Kalau Anda waras, tadi Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang ada di atas tiang pohon. Anda tidak paham dengan tafsiran itu. Anda membelok-belokkan. Sekarang Anda kutanya, itu Anda tertulis mau di mana? diskusi, Anda ya. mengatakan Kalau Anda tertulisnya mau di diskusi Ulangan yang elok, 21. apa yang baik. Berarti nilai yang ada terhadap yang digantung di pohon ini adalah Ulangan 21. Berarti orang Sudah, itu Bang. adalah orang yang melakukan dosa yang setimpal dengan hukuman mati. Dan mulut Anda sendiri mengatakan Yesus tidak punya dosa. Sudah, Anda juga diskusi nggak bisa, Bang. Anda Berarti berupaya yang untuk digantung di mengambil pohon waktu. ini bukan Saya mau menjelaskan, Yesus. Anda nggak bisa, nggak? Sudah. Nanti saya masuk lagi. Berarti Al-Quran tidak salah. Subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kata guru saya, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya, subhanallah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nazwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Turun Allah. di Berat bawah, ini Mas. bang, berat ini. Bang Karena Andi, Anda turunin, melawan Mas. Bible sendiri. Berat. Berat bang. Satu kata buat Anda. Meow. Lanjut. Host, turunin Mukidi, host. Ya, gimana Lintang? Ya, masih lanjut yang Ya. tadi penyerupaan tadi. Tunggu dong. Lanjut Gurunda. Gurunda, Iya. lanjut Gurunda. Oke. Sekarang saya tanya saudara. Di dalam Itu Ulangan kalau- ini, Bung,
Bung, Ulangan ini kan sangat jelas bahwasanya yang digantung itu wajib hukumnya adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Nah, Yesus itu mau dihukum mati, tapi tidak cocok. Tidak cocok dia dihukum mati. Maka yang berlaku adalah Amsal 21 nomor 18. Orang benar diselamatkan, yang menggantikan pengkhianat. Barulah kemudian Ulangan 21 nomor 22 ini tepat sasaran kalau yang digantung itu Yudas. Kalau Yesus yang digantung nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus adalah orang yang tidak melakukan dosa. Kalau Yudas yang digantung, betul, karena Yudas melakukan dosa setara dengan hukuman mati. Di mana tertulis Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap. Orang yang mati di atas tiang salib katanya terkutuk. Yang makan suap terkutuk itu siapa? Yudas. Galatia 3:13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Ulangan 21 nomor 22, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum mati dia, kemudian kau gantung di atas sebuah tiang, maka jangan mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Jangan kau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan. Artinya Yesus, kalau Yesus yang digantung, berarti Yesus dikutuk oleh Tuhan. Berarti Yesus punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Tapi kalau Yudas yang digantung, Yudas itu memang dikutuk oleh Tuhan. Dan kalau Yudas yang digantung, memang Yudas punya dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Jadi setan apa yang merasuki Anda? Kenapa Anda pingin kali Yesus yang orang benar ini yang mati? Kenapa? Kok ente sama iblis sama-sama? Iblis merasuki Yudas, iblis merasuki imam kepala, iblis merasuki mahkamah agama. Untuk apa? Untuk membunuh Yesus. Kristen mati-matian agar Yesus yang mati di atas tiang pohon. Iblis dengan Kristen ini bedanya di mana ya? Kok sama-sama punya misi? Hah? Makanya Al-Quran mengatakan wa kanal kafiru ala rabbih zahira. Setan itu bersaudara dengan orang kafir untuk mendurhakai Tuhan. Kristen dengan adanya pembunuhan terhadap Yesus, akibatnya orang Kristen tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah makhluk Tuhan yang mati di atas pohon. Iblis dengan menyembahnya manusia kepada yang bukan Tuhan, maka iblis akan menemukan dan mendapatkan teman untuk bersama-sama ke neraka. Apakah Anda tidak takut? Cukuplah Markus 5 itu menjadi panduan. Markus 5, orang kerasukan setan menyembah Yesus. Ketika setannya keluar, dia tidak lagi menyembah Yesus. Kalau hari ini masih ada orang yang menyembah Yesus, berarti masih ada roh setan di dalam tubuhnya. Apa buktinya ada roh setan di dalam tubuhnya? Tidak adanya dalil yang bisa membenarkan Yesus orang benar ini wajib hukumnya mati di atas tiang salib. Nah sekarang saya tanya, untuk deteksi awal, apa dosa yang pernah Yesus lakukan? Karena syarat untuk mati digantung terkutuk di atas tiang salib, syaratnya adalah harus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sekarang tunjukkan, apakah Yesus lolos syarat itu? Silakan. Pertanyaannya kan kenapa harus diserupakan tadi? Saya balik ke situ. Pak Lintang, suaranya dikeraskan Pak. Gak dengar kita Pak. Iya, tadi saya mau kembali ke pertanyaannya kenapa harus diserupakan? Harus ada penipuan di situ. Itu bukan penipuan. Allah mengatakan wa makaru, mereka membuat makar. Mau kutunjukkan makarnya. Pertama, iblis merasuki Yudas. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah setan. Setan ini membuat makar. Apa itu? Berkhianat. Itu satu. Matius 26 nomor 4.
Mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Nomor 3, Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Yang kelima, Matius 27 nomor 18. Mereka dengki sehingga mereka ingin membunuh Yesus. Yang ketujuh, Yohanes 11 nomor 8 dan seterusnya. Nomor 48, maaf. Yohanes 11:48. Orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang Roma, maka mereka bersepakat membunuh Yesus. Itulah yang disebut makar. Maka karena mereka membuat makar, maka Allah membalas makar mereka itu. Apa makar yang Allah kemudian balaskan kepada mereka? Tadinya mereka bersepakat menipu orang-orang dengan membunuh Yesus, dengan melakukan tipuan-tipuan berupa tipu muslihat, berupa saksi-saksi palsu. Maka tipuan-tipuan mereka dibalas oleh Allah. Apa itu? Mereka menjadi tumbal atas pekerjaan mereka sendiri. Orang yang ingin mereka bunuh adalah orang benar, orang yang dilindungi, orang yang dikasihi. Maka Allah membalasnya dengan menggantikannya dengan orang lain. Bukan Allah yang menipu. Baca Matius 26 nomor 4. Mereka melakukan tipu muslihat. Maka Allah membalas tipuan itu. Dengan cara apa? Menyelamatkan hambanya yang suci dan menggantikan dari upah pekerjaan mereka melakukan tipu muslihat. Yang mereka sembah kemudian apa? Pengkhianat, orang terkutuk. Jadi yang kau sembah itu orang terkutuk, pengkhianat, pemakan suap. Itu akibat dari apa? Pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan tipu muslihat. Itu akibat penipuan dari Tuhan Anda. Jadi orang-orang pada tersesat itu. Tidak, sama sekali tidak. Coba saya lihat. Kita lihat di Matius 26 nomor 4. Jangan Anda dengar. Penyerupaan wajah itu yang membuat semuanya tertipu jadinya. Siapa yang kemudian melakukan penipuan untuk supaya utusan Tuhan dibunuh? Siapa? Yang tertipu itu, orang-orang tertipu karena penyerupaan wajah itu loh, yang tidak diketahui. Enggak, sekarang jangan Anda hubung-hubungkan antara Anda Kristen dengan keadaan penyaliban. Kristen tidak ada hubungannya dengan itu. Kristen itu adalah aliran kepercayaan dari Eropa. Nggak ada hubungannya dengan penyaliban ini. Yang terkait dengan penyaliban hanya Yesus, Nabi Isa, dengan Yahudi. Jangan kau mengatakan kamu adalah korban tipuan. Tidak. Kamu itu korban pembodohan dirimu sendiri. Jangan Anda kait-kaitkan dengan keadaan itu. Coba Anda lihat Matius 26 nomor 4. Mereka berunding suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan cara tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Mereka berencana membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat. Siapa yang melakukan tipu muslihat di sini? Allah atau orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi? Kristen tidak ada, Kristen jangan bawa-bawa. Kristen itu masih jauh di dalam kandang, nggak ada Kristen di sini. Yang saya tanya, siapa yang berencana melakukan tipu muslihat? Siapa? Allah atau orang-orang Farisi, mahkamah agama? Orang Farisi. Orang Farisi. Ya. Ketika kemudian orang Farisi ini membuat tipu muslihat, apa yang dikatakan kemudian oleh Amsal 21 nomor 18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Amsal Mazmur 37 nomor 28 sampai nomor 40. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Tuhan akan menyelamatkan orang yang benar. Yesus yang digadang-gadang mereka untuk dibunuh dengan cara tipu muslihat diselamatkan oleh Elohim. Lalu menurut konsep Elohim, sabar dulu. Menurut konsep Elohim harus ada yang menggantikan orang benar itu. Siapa yang menggantikan orang yang benar itu? Orang fasik. Siapa yang fasik? Yudas. Nah, tidak ada Kristen di situ. Tragedi ini terjadi. Kenapa selesai. digantikan? Sabar. Kenapa Sedikit harus lagi. digantikan?
Loh, Kenapa harus digantikan, Bang? karena dia ingin disalibkan, dibunuh, disalibkan dengan cara tipu muslihat. Kenapa harus digantikan? Karena ada pengkhianat. Apakah salah kemudian ketika orang benar yang mau dikhianati ingin dicelakai, diselamatkan, lalu yang ingin mencelakainya itu yang ternyata makan jebakan sendiri? Apa salah? Tidak salah. Tidak salah. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Tapi maksudnya kan nggak perlu diserupakan kan? Loh, kenapa Anda yang mengatur? Mereka membuat tipu muslihat. Mereka Karena melakukan Tuhan- kesaksian-kesaksian karena Tuhan palsu. itu nggak pernah menipu. Nah sekarang nggak pernah ini bukan menipu. Siapa yang menipu? Di mana dalilnya menipu? menyerupakan wajah Tipu itu muslihat suatu itu, penipuan. Bung, tipu muslihat itu muncul di tengah-tengah Bani Israel. Yang menipu itu Kristen. Yang menipu itu Kristen dengan mengatakan kalau yang mati itu Yesus. Kalau manusia menipu itu biasa sudah. Tapi kalau Tuhan menipu dengan menyerupakan wajah itu sama sekali tidak dibenarkan tuh. Di mana kemudian dia menyerupakan wajah? Di mana tertulis? Di mana itu tertulis di Al-Quran? Ada menyerupakan wajah? Bukankah di Iya, Bible? iya. Yang menyerupakan wajah bukannya di Bible? Iya kan saya Di mana? Di mana di Al-Quran menyerupakan wajah itu di mana? Orang Penyalipan begini, itu. Bung. Loh, Allah hanya mengatakan Allah menggantikan Nabi Isa dengan orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ya iya itu namanya. Itu Apanya namanya? Menipu. Iya, Apanya menipu namanya? orang dengan Sekarang Iya, begini, penipuan itu namanya. sekarang begini, orang-orang Yahudi ingin kemudian menipu, yaitu dengan mengorbankan orang yang benar. Salah tidak kemudian ketika Tuhan mengatakan di dalam Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini menurut saudara salah tidak? Tidak salah, tidak salah. Tidak salah. Berarti ketika Yesus yang ingin diselamatkan dan digantikan dengan orang fasik, salah tidak? Tidak salah. Hah? Tidak salah. Tidak salah. Iya, yang salah itu kan menyerupakan wajah tadi, menipu pandangan orang-orang itu tuh. Itu yang salah, menipu pandangan itu. Nah sekarang begini, adakah Anda itu tertipu sehingga Anda mengimani yang di atas tiang salib itu adalah Yesus? Kutanya dulu. Atau Anda yakin bahwa yang di atas tiang salib itu adalah Yesus? Anda yakin atau Anda tertipu nih? Saya mengimani Injil karena saya mengimani Injil. Yaitu jelas-jelas Yesus yang di situ. Karena tidak. Berarti ada Anda tidak proses tertipu kan? penipuan di situ. Berarti Anda tidak tertipu kan? Ya enggak lah kalau percaya. pada Bagus. Injil. Lalu siapa yang Anda katakan menipu dan siapa korban tipuannya? Kesaksian dari Al-Quran itu Isa itu loh. Nabi Isa diselamatkan. Tadi Anda mengatakan Amsal 11 nomor 8 itu tidak salah. Nabi Isa diangkat, lalu kemudian ada yang menggantikannya. Amsal mengatakan orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikannya. Anda mengatakan tidak salah. Iya. Iya, tidak salah. Asal Tidak orang salah. fasik itu ya tetap kita lihat sebagai orang fasik toh. Betul sekali. Benar Bukan sekali. diserupakan loh ya. Benar Bukan sekali. Diserupakan. Diserupakan di sini maksudnya adalah bukan orang itu dipoles wajahnya langsung kemudian serupa, tidak. Yang maksudnya serupa di sini, orang yang disalibkan ini itu dianggap bahwa itu adalah Nabi Isa. Bagaimana bisa dianggap kalau tidak serupa? Dianggap karena yang Anda harus pahami, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama tak ada yang mengenal Yesus. Tak ada yang mengenal Nabi Isa. Mahkamah agama sering berdebat. Itu setelah dia ditangkap. Bukan sebelumnya, karena itu ditangkap karena sudah berdebat sebelumnya. Berarti ada orang yang didebat oleh mereka yang mukanya sudah mirip dengan Yesus. Oh gitu ya. Lah iya buktinya.
Buktinya? Iya. Sudah mirip ya. Buktinya? Berarti nggak perlu diserupakan dong kalau sudah mirip ya. Lah, keadaannya faktanya seperti itu kan? Iya, berarti nggak perlu diserupakan kan ya. Kan diserupakan dengan Isa, sehingga mereka menganggap bahwa itu adalah Nabi Isa. Salah tidak ketika kemudian penipu itu dibalas tipuannya? Salah nggak? Yang balas apa? Iya. Yang balas siapa? Ya, Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kenapa harus diserupakan? Sekarang begini, justru karena dia sudah diserupakan makanya dia sama seperti Nabi Isa. Loh, tadi katanya mirip. Lah kan sudah diserupakan makanya mirip. Berarti ada proses penyerupaan. Toh berarti tetap ada penipuan wajah berarti kan? Loh, kok penipuan? Kenapa bisa Anda mengatakan penipuan? Enggak merubah wajah seseorang ya, karena mereka menyusun siasat untuk menipu kan? Anda bacakan Matius 26 nomor 4 tadi? Iya. Mereka kemudian bersepakat melakukan tipu muslihat. Dengar, mereka kemudian bersepakat untuk melakukan tipu muslihat. Salah tidak kemudian ketika Allah menolong hambanya itu? Salah tidak? Tidak salah, sama tidak salah. Tidak salah. Kalau Allah membalas tipuan mereka, salah tidak? Tidak salah. Tidak salah. Jadi selesai perkara kan? Caranya Tuhan yang membalas. Kan Tuhan mengatakan membalas tipu daya mereka. Iya, caranya. Pertanyaan saya, kalau kemudian tipuan mereka dibalas, salah tidak? Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Tidak salah. Terus apa yang Anda permasalahkan? Dengan cara apa? Itu yang masalah. Dengan cara membalas tipu daya mereka. Iya, membalasnya itu dengan cara apa? Ya itu urusannya. Yang pasti membalas tipu daya mereka. Kan Anda sudah mengatakan tidak salah. Bukankah dalil mengatakan dengan menyerupakan wajah? Itu cara Tuhan, itu cara Allah membalas tipu daya. Dengar. Itu cara Allah membalas tipu daya. Iya, betul. Itu terus cara salah Allah tidak? Anda membalas tipu daya. Salah tidak? Karena itu sebuah penipuan. Lah, lucu orang ini. Yang melakukan penipuan adalah Bani Israel. Allah membalas tipu daya mereka. Terus sekarang ketika kemudian dia membunuh orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, apa yang terjadi terhadap mereka? Tipuan itu apa yang terjadi terhadap mereka? Ya mereka tertipu dong. Karena membunuh Isa ternyata yang dibunuh yang lain. Nah, itu akibat apa? Akibat ditipu sama Tuhan Anda. Akibat ditipu, gitu. Ditipu, iya. Bukan karena Allah ingin menyelamatkan nabinya, bukan. Anda baca coba, pernahkah Tuhan itu menyelamatkan nabinya itu dengan cara menipu? Sejak perjanjian lama, coba Anda lihat, nggak pernah ada itu. Oke. Ketika Nabi Abraham Musa sama Fir'aun itu menang dengan. Jadi maunya Anda, mata terbuka. Jadi maunya Anda ini adalah Nabi Isa itu yang digantung, nggak usah ada kemudian pembalasan tipu daya gitu. Bukan, kalaupun diselamatkan, iya. Itu jangan dengan menipu wajah gitu itu. Lalu dengan cara apa? Ya diselamatkan aja, Isa diselamatkan aja. Mereka. Diselamatkan atau aja Isa gitu. Diangkat. Iya, atau Isa diangkat begitu saja. Oke. Lalu bagaimana dengan Amsal? Ya, yang menipu tadi yang lawan-lawannya itu dihukum kan aja, menurut kan? saudara diselamatkan aja. Lalu menurut Amsal orang yang diselamatkan lalu orang fasik menggantikannya bagaimana dengan orang fasik yang menggantikan ini? Iya, orang fasik itu ya dihukum aja. Nah, berarti ada penggantian kan? Iya, kayak yang mau dibebaskan itu Yesus Barabas atau Yesus. Yesus diangkat. Yesus diangkat ke langit. Kemudian yang menggantikannya adalah orang fasik gitu. Iya, betul. Berarti orang Yahudi harus membunuh. Dengar. Orang fasiknya dibuat celaka saja. Orang Yahudi, orang fasiknya ini Yudas kan? Betul? Yudas muridnya. Iya, Yudas kan yang fasik.
dia mengkhianati. Iya, berarti dia fasik kan? Fasik itu apa? Kriterianya apa fasik? Oke, makanya belajar. Di dalam Amsal dikatakan, Amsal 17 nomor 23, di situ dikatakan bahwa orang fasik ini adalah orang yang menerima suap. Baca. Amsal 17 nomor 23, orang fasik adalah menerima suap. Siapa yang menerima suap? Oke. Nah, berarti orang fasiknya adalah Itu, Yudas, betul? Yudas, oke. Oke. Ya, betul. Anda menginginkan kemudian Yesus diangkat, lalu yang dihukum si Yudas, betul? Iya, dihukum aja Yudas itu. Dihukum aja. Sekarang orang Yahudi mau nggak? Tunggu. Orang Yahudi mau nggak? Yudas yang dihukum, Yesus lolos. Orang Yahudi mau nggak? Mau nggak? Ya kalau Nggak memang mau. kalau memang Ya, Yudas kalau memang. nggak berhasil, Yudas nggak berhasil dalam misinya, ya dia bisa dituntut oleh orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi, faktanya kan dengar. Yesus berhasil. Orang Yahudi, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam kepala, sepakat membunuh Yesus atau sepakat membunuh Yudas? Membunuh Yesus. Membunuh Yesus. Terus kenapa Anda ingin menggantikannya dengan Yudas? Iya, kalau kaitannya Yudas mau dihukum oleh Tuhan, dia bisa dihukum dengan cara lain. Lah, apa sih? Orang-orang Yahudi sepakat membunuh Yesus, bukan membunuh Yudas, Cak Bom. Apa sih? Kenapa Anda yang mau mengatur? Ini perjalanan sudah ada di dalam Bible yang Anda pegang. Bahwa yang harus menggantikan orang benar itu adalah orang fasik. Kenapa Anda yang mengatur? Ya. Oh, tidak begitu. Orang Ya, benar berarti yang diselamatkan menggantikan. aja. Terus yang dihukum orang Berarti fasik aja. Emangnya orang Yahudi mau Yudas yang disalib? Untuk apa Yudas disalib? Untuk apa? Mereka maunya Yesus. La haula wala Salib quwata itu kan illa billah. hukumnya Romawi. Salib itu Siapa hukumnya bilang salib hukumnya Romawi? Ada-ada aja. Aneh-aneh aja Ya ini orang. kalau Yudas mau menggantikan, dianggap menjadi pengganti, ya Yudas dihukum saja sama Tuhan. Itu sudah dihukum sama Tuhan, Cak Ayu. Dialah itu yang kau sembah selama 2000 tahun. Alamak. Aneh juga orang Nah, ini. iya, itu adalah cara-cara penipuan tadi. Loh, kok cara penipuan? Tadi kan Anda sendiri membaca, orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. La haula wala quwata illa billah. Parah. Sekarang Nah, iya, kalau Yudas Al-Quran, menggantikan. tunggu. Duluan mana Amsal daripada Al-Quran? Duluan mana? Kalau Yudas mau menggantikan, Jangan gitu, Ya, jangan dihukum akal-akalan, saja. jangan Perlu akal-akalan, dihukum, kan? jangan akal-akalan. Duluan mana Al-Quran daripada Amsal? kalau Yudas mau menggantikan, ya dihukum Jangan saja. akal-akalan, Hukum. jangan akal-akalan. Duluan mana Amsal daripada Al-Quran? Ya Amsal jauh lebih dulu. Nah, berarti Amsal sudah lebih dulu merencanakan hal tersebut, betul? Merencanakan apa? Merencanakan menyelamatkan orang benar dan menggantikannya dengan orang fasik. Pura-pura bingung. Menggantikannya itu gimana caranya? Loh, suka-suka Tuhan bagaimana caranya? Yang jelas orang benar diselamatkan, orang fasik menggantikan. Oke. Nah, Apakah apalagi? Tuhan pakai cara menipu? Wallahu alam bisawab. Karena di sini dalilnya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ini siapa yang Oke. mengatakan ini? Ya. Al-Quran atau kitabnya orang Yahudi? Sekarang kita lihat bagaimana cara Tuhan menyelamatkan Nuh. Caranya ada. Kenapa larinya ke sana, Cak Ayu? Ini Amsal dulu yang kamu bahas. Supaya Ini kita Amsal tahu dulu. cara kerja Tuhan. Supaya kita Kenapa? tahu cara kerja Tuhan. Supaya Oke, kita tahu cara sekarang kerja begini. Orang-orang Yahudi dan umatnya Nuh, ada nggak yang melakukan tipu muslihat? Ini orang Kita Yahudi mau melakukan tipu muslihat.
Ada nggak kemudian umatnya Nabi Nuh sepakat membunuh Nabi Nuh? Ada? Enggak. Jangan Anda bawa-bawa. Ini tragedi terjadi terhadap Nabi Isa berbeda dengan tragedi Nuh. Ini orang-orang Kita mau Yahudi, lihat imam kepala Tuhan menyelamatkan mahkamah agama, dengar, mahkamah agama Menyelamatkan sepakat Lot membunuh juga. Yesus. Sepakat mereka membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat, dengan cara kesaksian palsu. Tuhan menyelamatkannya, dan yang menggantikan Yesus adalah orang yang fasik, dan itu sudah dinubuatkan jauh sebelum Al-Quran. Iya, tapi cara penggantiannya nggak menipu, begitu loh. Coba tunjukkan di mana tertulis tidak menipu. Tunjukkan. Iya, cara kerja Tuhan nggak pernah menipu, nggak pernah ada. Coba tunjukkan kepada saya. Iya, tadi kan soal Nuh itu diselamatkan dengan. Enggak, ini terkait dengan Yesus Kalau yang Anda Lot, katakan Tuhan tidak menipu. Lot Itu di mana tertulis? oleh malaikat dari Sodom Gomora. Kemudian Penyembah Yudas, penyembah Yudas, dengarkan saya, penyembah Yudas, dengarkan. Di mana kemudian Tuhan mengatakan bahwasanya penipu itu dibalas dengan cara baik-baik. Itu di mana tertulis? Di mana? ya bukan dengan cara baik-baik, tapi bukan menipu seperti itu kan. Di mana Tuhan menipu? Di mana? Di mana tertulis Tuhan menipu? Di mana? Menyerupakan wajah itu menipu orang tuh. Menyerupakan wajah itu menipu orang. Di mana Tuhan menyerupakan wajah? Bukankah Yesus sendiri yang sering menyerupakan dirinya, merubah wajahnya? Yesus nggak berubah, itu masih dikenali itu. Yang berubah kan jubahnya, cahayanya yang berubah. Wih, dalilnya Yesus sudah itu sangat masih jelas. dikenali. Iya, Yesus masih dikenali muridnya, berarti wajahnya nggak berubah. Oke, baik. Kenapa Maria tidak Kemuliaannya mengenali? yang berubah. Kenapa Maria tidak mengenali anaknya ketika Yesus itu ketemu dalam kubur di pemakaman? Kenapa? Belum mengenali. Setelah itu dia baru. Iya. Jadi kalau Anda punya anak, dengar. Kalau Anda punya anak usia 33 tahun menghilang 3 malam, seketika malam hari ketiga itu Anda sudah tidak kenal gitu. Di situ kan mengira. Saya tidak tanya mengira, mengoro, mengara. Yang saya tanya, anakmu hilang 3 malam, malam keempat hari ketiga itu Anda sudah tidak kenal. Masih kenal. Masih kenal. Kenapa Maria tidak mengenalnya? Kan akhirnya mengenal itu kan. Iya. Aduh, Endingnya kan akal-akalan. mengenal itu, Akal-akalan Ya, ente. karena kan situasi. Akal-akalan. agak Sekarang gelap. kembali kepada tema. Mungkin masih dikira siapa gitu kan. Dosa apa yang dilakukan kemudian Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Jawab. Tadi udah dijawab tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, pantaskah dia dihukum mati? Tidak pantas. Tidak pantas. Berarti yang dihukum mati adalah Ya Yesus itu kan dituduh dengan tuduhan yang palsu kan. Kesaksian palsu yang menyalibkan Yesus itu. berarti pembunuhan terhadap Yesus ini mengakibatkan penebusan dosa atau mengakibatkan dosa? Itu Yesus akhirnya turun ke kerajaan maut kan. Yang saya tanya, Anda kok menghina begitu ya? Anda mengatakan Yesus tidak punya dosa, tapi tetap aja dibunuh. Maka pertanyaan saya, menurut Tuhan, pembunuhan terhadap orang benar ini melahirkan dosa atau mengakibatkan penebusan dosa? Bagi yang membunuh itu adalah dosa. Tetapi bagi Yesus itu adalah jalan untuk turun ke dalam kerajaan, membebaskan tawanan di situ. Di mana dalilnya Tuhan mengatakan itu? Di mana Tuhan mengatakan itu? Anda Di kan mana? guru ya, masa ya kayak gini? Izin masuk bentar. Menurut pendeta Esra Soru, kedatangan Tuhan itu memang untuk mati. Ya. Artinya memang Bunuh untuk diri dong. Terima Bunuh kasih, diri. Bunuh saya- diri. Bunuh diri. Iya, untuk bunuh diri. Terima kasih.
Iya, mau ke gereja, colek pantat Diri pendeta. kriterianya apa? Oh, kirain mau ke pendeta, colek pantatnya dulu kriterianya supaya apa? waras. Udah turunin aja ini. Turunin aja ini. Oh iya, terima teman-teman. kasih, terima kasih. Iya, udah kau ke Ya, gereja, siap, terima colek kasih. pantat pendeta ya, cium-cium pantatnya supaya kau waras. Udah turun. Turun, gak usah banyak cerita, turun. Mukti juga diturunkan, ya Bang Zuma. Boleh. Nah, itulah Ya. aku bilang kan teman-teman. Itulah aku bilang Markus 5, orang yang menyembah Yesus adalah orang gila. Akibat dari kegilaan coba lihat. Yesus ini punya salah? Tidak punya salah. Kenapa dia dihukum mati? Karena dia ingin masuk ke dalam alam maut, menyelamatkan orang yang ada dalam kubur. Ini cerita apa lagi? Lalu kemudian Allah yang ditipu menipu. Padahal dalilnya Matius 26 nomor 4, mereka yang melakukan tipu muslihat untuk membunuh orang benar. Ketika mereka ingin membunuh orang benar dengan cara-cara yang tidak benar, Tuhan menyelamatkan kemudian orang benar ini dan membalasnya, kemudian tipu daya mereka dibalas oleh Allah. Dikatakan Allah yang salah. Padahal tidak ada hubungannya tragedi penyaliban dengan Kristen. Kristen itu muncul nanti belakangan. Puluhan tahun bahkan ratusan tahun baru Kristen ada. Mengambil tragedi kejadian dengan memoles cerita-cerita baru. Yesus turun ke alam maut lah, penginjilan di dalam kuburan lah. Aneh-aneh aja kan? Yesus bangkit pada hari ketiga lah. Ini cerita-cerita yang tanya, bisakah? cerita-cerita yang dibangun sendiri oleh mereka. Padahal kejadian yang terjadi itu terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Maka yang menjadi patokan kejadian ini adalah Perjanjian Lama atau kitab Talmud, kitabnya orang Yahudi, bukan cerita yang dibangun belakangan. Gitu loh. Jadi kembali kepada kesimpulan kita, Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 masih berlaku sampai hari ini. Bang, kita Iya. sapa dulu Bang. Kita sapa dulu Ibu Yuroban. Selamat siang Bu. Selamat siang. Baik Bu, silahkan disampaikan kepada Bang Zuma. Iya, aku mau tanya. Gejala awalnya apa Bu? Gejala awalnya apa? Sampaikan langsung. Aku mau tanya sama Bang Juma. Iya, Bang Juma. gimana? Iya. Saya kan pernah tanya ke teman saya di surah Al-Jin. Jin kan ada yang Islam ya. Ada yang Muslim. Iya, Muslim. Itu yang ngajari syahadat siapa ya Bang Juma? Oh, jadi jin itu diperintahkan kemudian oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Sama seperti setan tadinya. Iblis itu diajari kemudian untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Lalu kemudian mereka ingkar, mereka nggak mau. Tapi di antara mereka jin ini ada juga yang taat kepada Allah, ada yang ingkar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Mereka bangsa jin memiliki juga perintah dari Tuhan untuk ibadah kepada Tuhan. Tapi di antara mereka juga ada yang ingkar. Jadi kalau di dalam kehidupan manusia, orang yang ingkar kepada Tuhan disebut kafir. Kalau di kehidupan jin, jin yang ingkar kepada Tuhan disebut setan. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukessirun. Orang-orang kafir dan setan itu bersaudara. Iya, cuma saya tanya Ya. yang mensyahadatkan jin itu siapa ya? Kalau di dunia jin kita nggak ngerti syariatnya mereka itu seperti apa, karena kita bukan makhluk jin. Oh, Iya. jin bisa baca Al-Quran enggak ya? Kalau di dunia goib kita nggak ngerti mereka seperti apa, karena itu bukan dunia manusia, itu dunia jin. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan saya, boleh? Boleh Bu? Boleh Bang. Boleh. Boleh. Dalam dunia anak-anak, apa? Ibu-ibu Bang. Ibu-ibu dia sudah Bang. Ya, di dalam dunia anak-anak, bagaimana seorang bayi
itu bisa menggunakan bahasa Tuhan? Jawab. Bagaimana caranya bayi ini menyatakan dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta dalam bahasa bayi? Silakan. Tuhan Anda pernah jadi bayi kan? Nah, saya mau tahu bayi yang adalah Tuhan, bagaimana caranya kemudian dia mengungkapkan ketuhanannya pada saat dia bayi itu? Silakan. Tuhan Anda Bu nggak Roban. gaib. Kalau Anda pertanyakan kan masalah jin itu gaib. Nah, Tuhan Anda tidak gaib. Dia pernah jadi bayi. Tolong tunjukkan bagaimana Tuhan pada saat dia bayi menyatakan ketuhanannya. Jawab. Monggo, Bu Roban. Maksudnya bayi menyatakan ketuhanannya. Iya. Tuhan Anda pernah menjadi bayi. Masuk ke dalam dimensi bayi Tuhan Anda. Saya tanya, Itu bayi kan pada sebagai saat manusia. Tuhan Anda bayi, bagaimana cara dia mengungkapkan dirinya bahwa akulah Tuhan pencipta alam semesta yang maha dahsyat? Silakan. Tuhan di situ bukan pencipta, yang pencipta adalah Bapa. Enggak, saya tidak tanya asumsi Anda. Saya tanya bagaimana seorang bayi yang adalah Tuhan menyatakan ketuhanannya. Silakan. Waktu bayi kan sebagai manusia, dilahirkan sebagai firman. Ya, saya tidak tanya kemanusiaannya, yang saya tanya ketuhanannya. Ya saya jawab itu. Loh, ketuhanannya gimana dong? Wah, saya enggak paham itu. Anda tanya Metatron aja. Lah, Metatron lagi, manusia rusak mau ditanya. Yang ditanya ini adalah Anda yang menyembah anak manusia. Saya tanya, bagaimana cara anak mungil ini menyatakan dirinya sebagai Tuhan? Atau jangan-jangan Anda aja yang menuhankannya? Dia sendiri tidak pernah ngaku Enggak. Tuhan. Tapi Hah? saya kan bukan penyembah batu. Oh, bukan penyembah batu tapi penyembah bayi. Loh, Mulia mana bayi sama batu? kalau batu tidak pernah di celana. Loh. Batu enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi bayi juga sudah manusia tapi Tuhan lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain. Cebok aja susah. Daripada batu. Hah? Daripada batu Anda Mending sembah. batu daripada bayi yang bermandikan disembah. Ayo. Nabi Yakub Bayi. sujud menghadap batu. Abraham juga demikian. Daniel juga Bayi. begitu. Daud juga begitu. Tidak ada di antara mereka yang sujud kepada bayi. Hah. Bayi besar berkuasa, bisa menghidupkan orang mati. Ya sama dengan Lah- Krishna lah berarti. batu. Berarti sama Lah dengan batu. Krishna. Apa Lah bedanya batu. dengan Wisnu? Apa bedanya dengan Batu. Horus? Apa bedanya Lah dengan Anda. dewa-dewa yang lain? Loh, Anda batu loh, Anda sembah. Batu Oke, loh. sekarang Batu Yesus loh punya Anda batu sembah. nggak? Yesus punya batu nggak? Punya. Nah, mulai. Anda menyembah batu. Saya tanya, Itu Yesus dia punya Anda batu jadikan nggak? nabi. Yesus Punya. punya batu Anda nggak? jadikan nabi. Lebih Di parah, di selapahannya Yesus ada batu nggak? Pedofilia Anda jadikan nabi. Anak Emosi kecil dia. dikawinin. Menghujat. Ibu kenapa Bu? Ibu nggak boleh menghujat gitu. Anda Bu, lebih parah. Ibu, Apanya ibu yang nggak boleh parah? menghujat Anda gitu. menuduh saya menyembah batu. Saya tanya, di selangkangan Yesus ada batu nggak? Loh, Anda menyembah batu pasti. Nah, Yesus ada batu nggak di selangkangannya? Waduh, saya enggak pernah lihat. Oh, Kalau- berarti harus dilihat. Tapi Anda menyembah batu. Pedofilia Anda jadikan nabi. Pedofilia saya jadikan nabi. Tuhan Anda pernah Agama nggak merobek? selangkangan. Tuhan Anda pernah nggak merobek selangkangan Maria? Pernah nggak? Keluar dia brojol dari perawan orang. Pernah nggak? Surganya 72 selangkangan. Saya tanya dulu, Tuhan Anda yang pernah lebih nggak tidak bermoral mengobok-ngobok itu kemudian Anda. keperawanan wanita? Katanya masih kecil Anda loh. seorang yang Tuhan menguasai Anda hadis itu loh. dan Al-Quran. Tuhan Anda itu keluar daripada kelamin Maria loh. Dia merusak perawan orang. Tapi Anda Hah, tidak bisa menjelaskan apa tuh? Al-Quran dan hadis. Selama ini Anda hanya berpolemik. Oh, gitu. Udah ya, udah ya Bu ya. Udah Anda ya, aja bahwa buka masker Kristen nggak berani, itu karena giginya monyong.
Coba Anda dengan wajah Anda aja lo Anda takut. Ibu ini loh. Saya sebentar, saya nggak tega, Ibu. nggak rela Gurunda. Saya nggak rela. Sabar Dinda. Bu, suami Dengan ibu wajah itu Anda aja lo Anda takut. lubang pantatku Gimana Anda lebih cakep mengetahui? dari wajah suaminya ibu loh. Lubang pantat saya itu lebih cakep daripada wajahnya suaminya ibu. Kalau Susah ya Bu ngomongnya. Ibu di sini jadi pembantu Bu. Kalau nggak percaya, Gurunda, aku punya pembantu baru Gurunda. Coba ya, Bu, coba buka mute-nya Bu. Coba buka mute-nya Bu. Nurut kan? Coba buka lagi Bu. Mute. Nurut kan? Saya punya pembantu baru. Bagus gitu. Tutup mute-nya. Buka mute-nya. Tutup. Ya bagus Bu. Jadi pembantu Bu. Bagus ya Bu. Gitu dong, harus nurut sama majikan. Kalau disuruh nutup. Buka, nutup lagi. Buka lagi ya, gitu bagus. Emosi dia. Emosi dia Gurunda. Emosi nih Emosi nih, penyembah mantan bangkai ya. Penyembah mantan bangkai, emosi nih. Nur Alim Waduh, kenapa, emosi Bu? nih ya. Nabi pedofil. Waduh, memang hujan. Nah, Bang Zuma, itu kan Disembani. berbicara bayi yang bisa tadi kan. Nah, yang menjadi pertanyaan, nya itu, tainya itu ikut disembah nggak itu tainya itu? Iya, pastilah. Tidak mungkin tidak. Tapi yang masih dalam perutnya, kalau yang sudah keluar itu kan menjadi Tuhan baru. Susah ya Bu, buka mute ya. Kasihan ya Bu ya. Menyembah jam. Susah ya Bu. Lalu Anda Nggak kedengeran Bu, nggak kedengeran suaranya Bu. Bu, suaranya nggak kedengeran. Bu, halo. Hoi, ngomong Bu. Bu ngomong. Ibu. Perempuan kok menghujat, Bu. laki-laki Nggak kedengeran laki-lak gitu. Jangan menghina Ibu. Aduh, ibu. Perlihatkan Ibu. aja kalau agama Anda itu yang diwariskan penjajah itu adalah agama yang baik. Ya, kalau Ibu mengatakan kami salah, Islam salah, cobalah tunjukkan satu aja kebaikan yang bisa ditiru di Kristen itu yang mana. Satu aja. Kalau nggak bisa satu, sepotong aja Bu. Adakah ajaran Kristen yang bisa ditiru? Tanya Budi, tunjukkan. Buka mulutnya, silakan Anda tunjukkan apa yang bisa ditiru dari Kristen. Silakan. Sepotong aja kalau nggak bisa satu. Sudah saya undang mic-nya Gurunda, cuman dia kayaknya lagi nyosop. Woi Bu, jangan nyosop Bu. Sepotong Buka aja. mic-nya Bu. Ada nggak di Kristen ini yang bisa ditiru? Sepotong aja, silakan. ajaran Yesus Kristus yang tidak dipunyai Muhammad. Iya, apa itu Ibu? Mengasihi musuhnya, mengasihi sesama. Oh, mengasihi Tidak musuhnya. mengawini anak kecil, Oke. tidak membunuh, Oke. tidak bergaul dengan budaknya, Oke. tidak menyembah batu, Oke. Apalagi? tidak menyembah batu. Apalagi yang bisa ditiru dari Kristen itu apalagi? Ya, mengasihi sesama manusia, Mengasihi sesama. seperti dirimu sendiri. Oh gitu. Tapi kenapa Iya. agama Kristen itu menyebar sampai ke Indonesia dengan cara menjajah? Itu kenapa Ibu? Makanya Juma, kamu sekolah yang pintar. Gak dijawab. Orang kesini itu bukan menyebarkan agama, Lalu yang mewariskan Tetapi gereja, berdagang. yang mewariskan gereja dan mewariskan Bible itu siapa ke Indonesia ini? Ya berdagang ke sini, bukan Oh seperti berdagang. Kalau Oh nggak berdagang. kamu. Berdagang. Nah sekarang saya tanya, Belanda yang datang menjajah ini Kristen atau Islam? Menjajah, Ya, itu Kristen atau menjajah Islam? agamanya Kristen. Kristen. Tapi dia kan tidak menyebarkan. Tapi Oh, katanya berarti agama penjajah. Agama penjajah. Tapi katanya ajaran kasih. Loh, ajaran kasih bukan, tapi Menjajah. perangnya bukan karena agama. Ajaran Beda sama kasih itu kamu, menjajah Juma. gitu. Jadi Beda ajaran sama kasih kamu. itu maksudnya menjajah gitu, Bu. Beda sama kamu, beda sama Lah saya kamu. siapa? Saya jajah siapa? Pak,
Anda mengatakan bahwa ajaran Kristen itu kasih. Belanda agamanya apa? Kristen. Terus yang menjajah siapa? Kristen. Lalu ajaran kasihnya mana? Kabur Gurunda. Ajaran kasihnya mana? Muridnya si Edwin Botak Metatron. Ibu ini pasti waktu hamil ngidamnya minum soda api kali ya. Salah. Dia ngidam itu makan sop anus babi. Gak boleh ada campuran menu lain, cuman sop anus babi aja yang dimakan. Makanya kayak gitu mulutnya kayak babi. Iya kan? Mereka ini minoritas, tapi mulutnya kayak gitu. Datang-datang bertanya karena kesakitan hati. Wanita lagi, betina lagi. Di Islam ini ada nggak apologet Islam itu yang seperti ini mulutnya? Ada nggak di kita? Gak ada lah Bu. Gak ada. Padahal kita mayoritas loh. Betul. Dia minoritas aja belagunya minta ampun, menuduh Rasulullah dengan membabi buta kayak begitu. Bagaimana kalau mereka ini mayoritas kira-kira? Kalau nenek-neneknya saja, ibu-ibunya saja kayak gini jahatnya mulutnya, gimana itu ya? Bahaya ini teman-teman, bahaya. Maka jangan sampai mereka mayoritas. Habis kita nanti. Nenek aja kejam kali kayak gitu. Gimana kalau masih muda laki-laki dan seterusnya? Ya. Jangan biarkan mereka bergerak. Kristenisasi harus kita kubur. Misionaris harus kita tenggelamkan. Gak boleh kemudian kita biarkan mereka leluasa seperti ini. Ini perempuan aja kayak gitu modelnya. Udah tua tapi modelnya kayak gitu, coba. Minoritas tapi waduh kurang ajar kali. Padahal tadi kita diskusi baik-baik. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Di situ ada orang gila menyembah Yesus. Begitu Yesus keluarkan roh jahatnya, orang itu tidak menyembahnya lagi. Nah, hari ini kita berhadapan dengan orang-orang yang menyembah Yesus. Apakah mereka ini sama seperti yang ada di Markus 5? Mari kita buktikan. Ternyata sama, bahkan lebih parah lagi. Apa lebih parahnya? Contoh. Bukan contoh, ini fakta. Dengarkan baik-baik. Orang gila tadi yang kerasukan setan, yang ada di Gerasa itu, di Markus 5 nomor 1 nomor 2, menyembah Yesus, ya mungkin karena dahsyat, melakukan dahsyatnya segala macam dan seterusnya. Tapi mereka ini sudah tahu Yesus itu pernah mati, masih disembah juga. Kira-kira orang gila yang ada di Markus 5 ini ketika dia tahu bahwa yang berjalan ini adalah orang yang pernah mati, nggak mungkin disembah karena dia pikirnya mungkin hantu kan? Selayaknya muridnya di dalam Lukas 24. Muridnya takut karena mengira Yesus itu hantu. Maka tidak mungkin mereka melakukan hal yang dilakukan oleh orang yang ada dalam Markus 5. Nah, ini ada orang yang ada sudah tahu dia pernah mati masih dituhankan. Berarti lebih parah daripada orang gila yang ada di Markus 5. Saya kira begitu teman-teman. Sementara silakan diambil alih. Saya izin ibadah sejenak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap dulunya semua, Masya Allah. Kita sapa dulu ya. Ada Ontasena nih dari Kristen apa dari Islam, Bang? Halo? Ontasena? Assalamualaikum Bang. Minta maaf tadi kepencet mungkin ini saya Muslim. Iya oke. Thank you ya Bang ya. Terima kasih Bang. Makasih Bang. Oke, yang di bawah ada Batman Bos. Oke, katanya bilang Bang Zuma penghujat. Naik dulu dong Bos. Kita diskusi Bos. Kalau belum ada yang naik, semoga kita semua penonton yang di bawah sehat selalu. Ya, amin. Murah rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dibanjirkan rezekinya. Amin. Oh ya, aku mau sponsor ya. Sponsor dulu ya teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, bahwasanya
Apologet Islam Indonesia, insya Allah jika Allah mengizinkan akan mengadakan diskusi terbuka, dialog terbuka lintas agama, 3 on 3, 3 versus 3. Untuk formatnya seperti apa nanti kita akan umumkan di daerah Jakarta ya, di daerah Jakarta ya. Insya Allah akan diadakan di UIN Jakarta, insya Allah. Untuk tanggalnya kita belum menetapkan karena kita harus koordinasi dulu dengan pendetanya. Pendetanya S3 ya, ada yang S3 gitu kan. Dan insya Allah pendeta baru-baru semua, bukan yang telah yang Anda lihat sejauh ini. Nggak tahu Jakarta mana, saya nggak tahu itu. UIN Jakarta itu Jakarta mana saya nggak paham ya teman-teman ya, karena saya bukan orang Jakarta. Yang jelas nanti insya Allah ya, jika Allah mengendaki akan ada Gurunda Zuma, akan ada Ustadz Alif, ada saya, ada Ustadz Moreh Mutu ya, jika Allah mengendaki, begitu ya. Jadi dan bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi gitu kan, silakan dipartisipasikan ke rekening BNI 7-nya 5 kali plus 51 plus 770 ya. Sekali lagi, rekening BNI atas nama Apologet Islam Indonesia, 7-nya 5 kali ya, kemudian plus ya, kalau nggak bilang plus bahaya ya, plus 51 plus 770. Untuk apa? Untuk mengadakan diskusi lintas agama itu tidak gratis teman-teman ya, tidak gratis. Kita juga harus mengeluarkan dana. Jadi insya Allah akan kita siarkan nantinya. Dan untuk teman-teman yang ingin merekod itu nanti ada hak siarnya ya, hak siarnya dari kita yang akan kita jual juga hak siarnya, begitu. Beli ya, hak siarnya tersebut beli ya, dan harus mendaftar dulu kepada kita. Ada berapa slot, kalau nggak salah 10 slot ya nanti ya, ada 10 slot nanti. Jadi silakan datang dan berpartisipasi. Kalaupun nggak bisa datang nggak apa-apa, insya Allah nantinya akan kita siarkan juga di YouTube gitu ya teman-teman ya. HTM berapa bang? Belum tahu ya. Rekening BNI sudah saya tulis di bawah. Rekening BNI 7-nya 5 kali 51 plus 770. Nah oke ya, 7-nya 5 kali 51 plus 770. Jadi bebas mau berpartisipasi. Bang saya cuman partisipasi 50.000. Oh nggak ada masalah kita teman-teman. Ini bukan perpuluhan yang harus 10% ya. Ini bukan perpuluhan yang harus 10%, gitu kan. Kalau sudah transfer silakan konfirmasi ke DM saya. DM saya nanti setiap yang DM konfirmasi dikirim aja ke DM saya di ini akun hijau ini loh. Akun hijau Royo ini, silakan DM ke kami. Insya Allah kami akan catat. Bagi teman-teman yang ingin saya umumkan namanya, ya silahkan saya akan umumkan. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada, bang umumkan hamba Allah aja, ya udah kita akan umumkan hamba Allah gitu aja, bebas. Itu aja informasi dari saya. Mohon maaf kalau terlalu pendek ya, kurang lama. Mungkin akan ditambahi lagi oleh Bang Mukidi yang sebentar lagi akan kita tendang gitu ya. Silakan Bang Mukidi. Iya, terima kasih Bang Ardi. Masya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah berpartisipasi, yang sudah membantu dakwah para gurunda-gurunda kita ya, semoga semua dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dan inilah salah satu suara host kecil ya Bang Ardi ya. Ini gede. Nah mantap. Ya. Ya, ini perjalanan dakwah para gurunda-gurunda kita semua. Semoga
para gurunda kita semuanya bisa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran semua urusannya. Amin teman-teman ya. Ya, yang penting ikhlas. Yang penting ikhlas betul. ya. Banyak sedikitnya kita nggak lihat nominalnya teman-teman, yang kita lihat adalah ikhlasnya. Kenapa? Karena kebaikan ikhlas tanpa batas itu hadiahnya surga. Ya, teman-teman jangan lupa setelah transfer jangan lupa DM saya ya teman-teman. DM saya di akun yang hijau ini ya. DM saya supaya untuk konfirmasi bahasanya Bang, saya udah ini nih ya, alhamdulillah ya, siap, terima kasih ya, gitu kan, ada konfirmasi gitu kan. Itu teman-teman ya. Kalau mau dibacakan ya nanti kita akan bacakan, tapi kalau ada yang nggak mau dibacakan, oh usah Bang, hamba Allah aja, ya udah hamba Allah gitu ya teman-teman. Intinya yang penting ikhlas, jangan sampai menggerutu, karena apa yang Anda keluarkan kembali kepada diri Anda sendiri, bukan kembali ke orang lain, karena Anda lah yang mengeluarkan, maka kebaikan itu akan kembali kepada Anda sendiri, gitu sih dari saya. Lanjut. Iya. Lebih bagus dikonfirmasi teman-teman, lebih bagus dikonfirmasi agar apa? Agar biar jelas. Gitu. Alangkah lebih bagusnya dikonfirmasi, teman-teman ya. Ya, betul. Mungkin paling ketika menyampaikan oh, ini sudah menyumbang dari hamba Allah, ini sudah sekian gitu, teman-teman. Alangkah lebih baiknya dikonfirmasi. Iya, betul. Nomor reknya sudah saya tulis tuh, Bang Ardi, no-nya saja itu. Nomor rekeningnya BNI 75 kali plus 51 plus 770 gitu loh maksudnya. Kalau bisa pakai kode angka di belakang nominalnya. Wah, nggak paham aku kayak gitu tuh. Pokoknya gitulah. Dan informasi sedikit teman-teman bahwa yayasan atau lembaga organisasi API ini lembaga non-profit, nggak ada keuntungan sama sekali yang didapatkan dari situ. Sumbangan teman-teman, semua apa yang diberikan teman-teman kepada API itu semua akan kita gunakan subsidi silang. Mungkin kedepannya ada bencana alam atau ya segala macam, itu bisa jadi buat berkat juga buat masyarakat Indonesia. Betul. Gimana Bang Ardi? Betul ya? Dan perlu teman-teman tahu, kami para pengurus tidak pernah dibayar per bulan, nggak pernah kita dibayar gitu, nggak pernah kita bulanan dapat gitu, nggak ada kita nggak dapat bulanan teman-teman ya. Jadi uang baik itu dari hasil apapun juga itu kita pindahkan, kita hanya mengumpulkan untuk memindahkan teman-teman, bukan untuk kita telan sendiri. Kita hanya pindahkan ke yang sesuai dengan berdirinya yayasan ini, yaitu untuk kemaslahatan rakyat gitu kan, umat gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi kita nggak mungkin sendiri gitu. Kalau nggak percaya silahkan dicek aja setelah kapan hari API menggalang dana untuk mana itu di Sumbar ya, Sumbar. Iya betul. Kalau nggak salah. Betul. Sumbar itu. Betul. Kita umumkan juga itu, ada foto-fotonya. Ya, ada foto-fotonya, kita dokumentasi pasti wajib ada itu. Gitu. Bahkan ini nanti pada saat kita diskusi lintas agama ini nanti, ya syukur-syukurlah ada yang bertobat gitu kan dari diskusi lintas agama tersebut. Ya mungkin mereka ngajak jemaatnya, lebih bagus itu, lebih bagus itu. Benar-benar nggak ada bayaran untuk kita. Nggak ada bayaran teman-teman. Per bulan nggak ada bayaran, kita itu per hari. Tapi bukan bentuk tunai, bentuknya saldo, bisa dicairkan nanti di surga sama-sama. Oke? Betul. Betul sekali. Dan perlu diketahui, yang namanya rekening yayasan teman-teman tidak bisa dimiliki secara pribadi. Ya. Perlu diketahui, bukan satu nama rekening yayasan itu. Untuk mengeluarkan uang yayasan itu perlu persetujuan 3 orang.
perlu persetujuan 3 orang. Nah, kalau salah satunya nggak setuju, ini ya repot juga ini. Jadi gitu. Betul. Jadi ini untuk benar-benar untuk umat. Kita hanya memindahkan saja. Itu. Itu ya. Iya, dan Silakan DM aja ya teman-teman. Lanjut Bang Ardi. Lanjut. Enggak. Aku cuma ngasih tahu ke teman-teman juga. Silakan DM aja bagi yang sudah ya, bebas ya, jumlahnya bebas teman-teman ya. Tidak ada apa namanya. Oh ya, informasi bagi teman-teman yang pengen tahu informasi berapa sih dana yang dibutuhkan. Dana yang dibutuhkan adalah sejauh ini ya. Ini yang belum terperinci ya. Ini baru 15 juta lebih. Jadi kita membutuhkan dana sekitar 15 juta lebih untuk mengadakan itu teman-teman. Gitu. Baik itu untuk apapun juga lah, nanti pasti apa namanya ya, pasti kita infokan lah, pasti itu ada notulanya itu teman-teman. Insya Allah seperti itulah informasi dari saya. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke host. Silakan host Inspirasi Kehidupan. Terima kasih Bang Ardi. Dan betul apa yang dikatakan Bang Ardi tadi, semuanya itu nggak ada kita ambil sepeser pun, entah ke Bang Ardi atau Gurunda semua nggak ada diambil sepeser pun. Kenapa? Karena semuanya dari teman-teman, dari masyarakat untuk masyarakat juga, seperti itu. Kenapa? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, API ini salah satu lembaga atau organisasi non-profit, jadi tidak ada keuntungan sama sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang menggaji kita? Siapa yang menggaji para gurunda-gurunda kita semuanya? Biar Allah yang menggaji. Biar Allah yang memberikan balasan semuanya, teman-teman. Termasuk saya pribadi. Coba lihat tab-tabnya 1,5 M, apakah bisa tembus 2 M, teman-teman? Dari kemarin sampai sekarang saya masih fighter, ya. Dan saya pribadi akan siap menjadi benteng pertahanan untuk API kalau ada orang yang siap untuk menghancurkan API. Ya betul sekali. Kita pakai Dan uang salah sendiri. satunya juga Bang Ardi, iya. Ya gimana? Dan salah satunya ada beberapa kali notifikasi dari awal Bang Kores sampai detik ini, beberapa kali notifikasi untuk dari teman-teman sebelah untuk merungkatkan room ini. Tetapi sorry, tidak bisa, kasihan deh loh. Host kasih tahu caranya host, biar komalku juga nggak rungkat host. Ya, banyak sekali teman-teman yang mendukung ya. Iya, teman-teman yang sudah TF, terima kasih. Dan jangan lupa silakan konfirmasi DM ke saya ya, DM saya ini di DM aja, akun yang warna hijau ini di DM aja, Bang Ardi, saya atas nama ini sudah menyerahkan sebesar begini. Oke, nah itu nanti akan saya balas. Jadi biar saya ada catatannya teman-teman. Kalau teman-teman nggak konfirmasi ke saya yang jelas ya nggak tahu nanti gitu. Yang kita terima berapa gitu. Biar saya ada catatannya gitu. Harusnya ini tugasnya bendahara ya, harusnya ya. Bukan tugas saya ya. Mak, bendaharanya kemana pula ini? Gak muncul. Itulah. Iya. Oke, Selamat siang. Akhir Jansa. Iya, Ada iya, tamu Kang Dito, gimana? kita. Ya Kang Dito gimana? Ini Silakan Kang Dito. ada Bu Ember Merah ini mempunyai anak yang murtad atau bukan Islam. Silakan Bu Ember. Oh gitu. Assalamualaikum Mbak Kang Dito, waktu itu aduh terima kasih banget ini kemarin tuh was malam-malam waduh panik banget ya, soalnya nggak ada yang live, saya kesasar ke ini ke apa komalnya si Kang Kores, taunya itu komal abal-abal ya. Iya. Oh iya, bukan itu, bukan. Untung ketemu Kang Dito, tapi rupanya Kang Dito baru informasikan sedikit, suasana di rumah udah mulai panas, jadi saya matikan. Maaf ya Kang Dito, terima kasih Kang. Jujur Kang Dito, saya ini berjuang sendiri, tidak didukung oleh suami, tidak didukung oleh keluarga. Jadi saya pengen mengembalikan anak saya ke fitrah Islam itu saya sendiri gitu. Di sana ini lagi belajar untuk
berdebat dengan anak saya, tapi masih kelas-kelas rumah tangga lah gitu. Sebenarnya dia nggak murtad Kang Dito, cuma memang kadarullah terlepas dari asuhan saya waktu kecil karena permasalahan ada di saya gitu. Waktu itu kondisinya carut marut sekali gitu, begitu. Nah, saya ingin mengembalikan dia, ternyata dia sekarang dalam posisi terpengaruh oleh para penghujat begitu. Dia sendiri nggak paham Islam gitu. Dan ini Kang Dito, yang itu terima kasih ya Kang Dito ya. Siap, sama-sama Bu. Nah, kebetulan di sini ada gurunda kita, Bang Zuma. Silakan mungkin. Sebentar, apa yang perlu digali? sebentar saya mau ini dulu. Itu tadi ke si penghujat perempuan itu kalau lagi PMS belum minum itu darah Yesus dan daging Yesus itu. Bang Juma ya. Wah, Ibu ini udah tahu darah Yesus, daging Yesus. Berarti udah lama nyimak ya? Saya makanya saya berani naik up bicara. Asalnya saya nggak berani bicara di naik ke koma, saya gemeteran gitu ya. Aduh, gimana kan banyak di bawah, aduh gitu. Tapi sekarang saya memberikan diri untuk naik di up. Alhamdulillah, terima kasih selalu dinaikkan. Karena ini salah satu latihan saya untuk berbicara dengan dengan lancar, dengan tegas, dengan penuh apa sih namanya ya, gitulah. Saya. Di ini aja Bu, sering diguyon-guyonin aja. Mau gitu ya Kang? Setuyul-tuyulnya tuyul tidak pernah menyembah para tuyul. Iya. Gitu. Tapi memang sekarang tuh kondisinya dia lagi kuat banget ya. Nah, saya juga baru tahu gitu. Jadi kalau saya terlalu menusuk dia, hubungan saya bisa renggang gitu. Jadi saya berusaha sedikit. Waktu itu saya udah curhat sama Bang Juma dan Bang Juma memberikan motivasi pada saya untuk saya dikuatkan dalam ilmu, dikuatkan dalam pegangan sama Allah gitu. Itu saya ingat banget itu, makanya saya motivasi banget nih dari Kang Dito yang katanya mantan Katolik ya Kang ya, dari Bang Zuma gitu. Iya betul, Kang Dito mantan Katolik, itu Kang Mukidi itu mantan suami orang Bu. Lanjut. Iya gitu Bang. Itu saya tadi cuma itu aja Bang, ucapin terima kasih ke Kang Dito. Saya mengungkapkan bahwa saya lagi belajar, makanya saya sering naik up, melancarkan bicara saya gitu. Jadi saya nggak sampai kayak kemarin tuh debat pertama tuh saya agak, kalau bahasa Sunda lagi balelo karena udah keburu emosi gitu. Udah keburu. Gitu. Mantap. Ibu orang Madura ya? Saya orang Betawi. Lah bahasanya kok bahasa Madura barusan? Bahasa Kalimantan itu. Oh, sorry. Horas. Bahasa Kalimantan, bahasa Minang, bahasa Madura, logat-logatnya mirip. Engki. Ini 3 berarti Madura. Di atas ini 3 ya. Madura ya. Madura 3. Siap Bu Riana, terima kasih yang sudah TF ya. Jangan lupa konfirmasi ya Bu Riana. Di DM saya dikirim bukti transfernya ke saya biar saya bisa catat ya. Terima kasih, barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan antum semua di dunia dan juga di akhirat. Nah, itu luar biasa, masya Allah, amin. Lanjut. Iya gitu aja Bang. Cuma saya tadi agak panas tuh dengar si ibu itu yang itu, saya bilang, ini kayaknya bulan ini belum minum darah dan daging Yesus tuh, makanya dia kayak gitu tuh. Di bawah kok ada Ardian Sarif, itu siapa itu? Ini loh. Siapa ini? Bahaya. Ya bahaya dah. Oh, istriku ya Allah. Istriku buka tab, ternyata buka TikTok. Ya Allah, tak pikir apa. Tapi pakai akunku. Lanjut. Sorry, mohon maaf kepotong Bu Ember. Nggak enak juga panggil Bu Ember ya. Siapa sih namanya Bu? Ada aja Bang, saya lagi menutup nama asli saya, soalnya saya nggak enak nanti kalau sama. Iya Bu Merah gitu aja ya. Ya gitu aja. Iya siap Bu Merah. Kalau panggil Bu Ember nggak sopan Bu Ember, Bu Merah. Oh, ini istriku ini akun saya itu teman, jangan di report itu ya akun saya.
Iya. Di bawah itu akun saya, jangan di report, cuman istriku yang anu. Nggak ngomong dia. Lanjut. Ya gitu aja Kang Dito, terima kasih sekali nuhun pisan ya Kang Ditonya, ini mah dari orang Betawi, atur nuhun gitu. Semoga perjuangan para mujahidin ini ya, mujahidin ini selalu dikuatkan gitu ya, disehatkan badannya, dibanjirkan rezekinya gitu. Ini jadi motivasi buat saya. Saya itu sendirian, tapi karena saya dengar benar ada timbul apa nih? Timbul semangat gitu dari diri saya. Saya sendirian, Bang. Saya sendirian sampai bertengkar sama suami saya dengan bapaknya karena tidak setuju dengan perdebatan dengan anak gitu. Tapi saya nggak peduli itu aja lah. Kang Dito, terima kasih sekali lagi, terima kasih ya Kang Dito, hatur nuhun. Saya turun dulu ya. Cuma tadi saya panas banget tuh dengan si ibu itu. Iya Bu, deh Bu. Engki. Sami. Terima kasih. Assalamualaikum. Sami. Sakalangkong. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, Ibu baik kali Mak, Ibu ini. Masya Allah sehat selalu ya Bu. Amin. Ya Allah, Masya Allah. Hardiansah Arifus. Bang Ardi. Cet lakar bre. Mun beda anak foto pas keyakin abeg blik bek cet lakar bre. Apa? Engki. Embun kan, bun. Wah, pasti tak bisa tedung, tak ngite tedung. Engki terusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Andirani dari Sulawesi Selatan, Abang. Ya. Ya, siap. Sama-sama Bang. Ini Salam absen kenal, Bang. kedua ini. Ya Bang. Absen kedua dari semalam aku nyimak debatnya. Ya, siap. Ada yang mau disampaikan abangku? Saya ini mau bertanya sama Ustadz Zuma, boleh? Bang Zuma masih sholat duhur. Iya, beliau belum standby, Bang. Belum standby. Siap. Dikarenakan beliau masih mungkin isoma istirahat, sholat, makan. Ya, mungkin ada titipan pertanyaan yang bisa dititipkan kepada kami, Bang. Nanti kami akan menyampaikan insya Allah kalau tidak lupa kepada gurunda kami. Silakan, Bang. Apa pertanyaannya? Soal ini, Bang, soal kurban dan akikah. Pertanyaan, silakan. Yang mana lebih utama, kurban atau akikah itu, Bang? Kalau misalnya kita belum akikah, gitu, Bang. Yang mana lebih diutamakan, kita akikah dulu atau kurban dulu? Misal saya belum akikah terus mau kurban gitu. Ya, nanti kami akan sampaikan kepada guru kami ya, Bang Andi. Siap. Makasih ya. Ya, Bang. Oke, yuk. Yang naik yang Kristen dulu ya, teman-teman, izin ya. Ya, siap. Oke. Yang naik yang Kristen dulu ya, teman-teman. Loh, kok bisa tidak terkirim, gimana sih? Oh, ya udah, Bang Mozzarella. Ini Mozzarella ini Kristen apa Islam sih? Coba Bang Mozzarella, kok bisa sih? Ya, Ini kok banyak yang komen kurban, kenapa? Nggak tahu. Bang Mozzarella bisa DM di akun saya yang lainnya, boleh lah. Bisa di akun saya yang pertama ya, yang warna biru tadi. Iya. Ardiansah Arif, nggak ada 1, 2, 3, 4-nya, langsung Ardiansah Arif gitu doang. DM di situ boleh, bisa ya. Mungkin kena suspend gitu. Bang Ardia. Hah? Kena suspend biasanya karena itu efek dari biasa kena report kan. Iya, bisa jadi. Makanya aku nggak pernah mau pakai yang akun pertama, karena akun pertama itu untuk buka komal aja. Itu kalau yang akun ini kan aku buat naik ini kan agak kecil gitu kan, followersnya agak kecil. Makanya teman-teman di bawah jangan lupa follow kami yang ada di atas ya, termasuk saya, ada Ustadz Alfi di atas saya ini, ada Ustadz Zuma, ada Ustadz
Surah Istar, Ustadz Kang Lito, ada Ustadz Madukubah, ada Ustadz Inspirasi Kehidupan, dan juga ada Ustazah Mukidi, gitu ya. Di follow ya teman-teman. Jangan lupa di follow teman-teman yang ada di atas, akun-akun yang ada di atas. Nggak mungkin nggak bisa DM, itu nggak mungkin. Wong teman-teman yang lainnya bisa DM kok, Anda nggak bisa DM tuh loh. Ini rekor juga ini Bang Ardi. Rekor berapa jam? Enggak, rekor biasanya saya live nggak pernah tembus sampai 1,6 M. 1,6 M. Biasanya paling tinggi itu, biasanya paling tinggi ya 200k, 100, ya. Terakhir 340k. Ini alhamdulillah 100 1,6 M. Oh iya, ini bagus teman-teman semua yang ada di bawah. Terima kasih teman-teman. Iya, masya Allah. Teman-teman yang tap layar pasti dicatat amal baiknya ya oleh Allah SWT ya. Betul. Ya, sama seperti yang dilakukan oleh semut ketika membantu Nabi Ibrahim pas waktu di lalu kata cicak begini, semut, lu ngapain? Lu bawa air, ngapain lu? Nggak akan bisa padam, cuma airnya cuma segitu. Kata si semut gini, saya tahu air yang saya bawa ini nggak akan bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi minimal Allah tuh tahu aku berada di pihak yang mana. Waduh, luar biasa ya. Jawaban si semut ya. Minimal itu tahu bahwasanya aku berada di pihak yang mana. Walah, ini ada ustadzku loh. Ya udah Ustadz Atta loh ini loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Tata. Lanjut. Ustadz Tata, gimana Ustadz kabarnya saya? Oh, tahu. Ustadz Tata, tadi ada pertanyaan titipan. Katanya itu yang mana lebih penting, kurban atau akikah? Ya dua-duanya sunnah. Ya kalau waktunya korban, ya korban lebih utama. Kalau lagi punya anak ya akikah, itu aja. Sama-sama muakat Ustadz ya. Lihat waktu aja. Ada yang jawab burung pipit, ada yang jawab semut. Yang mana yang benar, Tat? Apanya? Yang Nabi Ibrahim ada dibakar. Burung barang ada yang jawab burung. Kalau burung empit yang kecil itu, makanya diajak. Nah, apa gunanya kamu gitu? Ya enggak lah, memang tidak ada gunanya, tidak mungkin memadamkan. Tapi kan yang aku lihat kan nanti yang penting aku berpihak kemana gitu. Iya, betul Sat. Ada yang bilang semut juga, yang mana yang benar Sat? Semut apa burung nih? Yang saya tahu burung. Bisa semuanya. Iya, yang penting bukan burung yang inspirasi aja lah. Hah? Gimana? Tar. Gimana? Pokoknya burung prit. Tapi itu bisa katanya Mama Gufron makoli inna fi makoli itu gimana Sat? Apa ya? Baca. Itu jalan nanti paham sendiri. Makali inna rahmatan Quran makali. Lanjut aja dulu, lanjut. Makoli Usman wa Ali bin Abi Thalib wa Umar. Iya. Teman-teman yang sekarang pukul 13.11 waktu Indonesia Tengah di tempat saya, dan sepertinya waktu Indonesia Barat udah memasuki waktu zuhur. Yang belum zuhur silakan zuhur dulu teman-teman untuk persiapan. Iya, saya tadi mau masuk nunggu sholat dulu. Sekarang Gak apa Ustaz Tata, nanti tak temenin Ustaz. Lanjut Tata. Izin ya semuanya biar ada slot karena di sini sudah ada 4 Madura. Ini nanti cakar-cakaran saya izin turunnya semuanya.
Iya 4 nih. Udah 1, 2, 3, 4. Iya. Siap. Izin semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang Madura segera buat ya teman-teman, biar ada api Madura ya. Ayo teman-teman kumpul yang Madura, bebas dari Madura mana-mana. Insya Allah kita akan buat api Madura. Itu ya, silakan DM ke saya, DM nomor WA-nya ke saya akan kumpulkan ya. Saya kumpulkan jadi satu, DM nomor WA ke saya. Oke? Gitu ya. Madura, khusus Madura nih. Madura Sumeneb boleh, Bengkalan ya boleh, Sampang ya boleh, Kamal ya boleh. Nanti kita sama-sama bakar sate tak ya? Yang dari Manado, Sulawesi Utara atau sekitarnya, Gorontalo juga termasuk, bisa DM saya juga. Karena kebetulan saya diberikan juga tugas sama Gurunda Zuma untuk membentuk DPW API di sini, teman-teman ya. Silakan. Antum di mana, Aki? Di Sulawesi Utara, Bang Ardi. Sulawesi Utara itu berarti Sultra ya? Sulut ya? Iya betul, Sulut. Emang belum ada Sulut? Belum ada Bang Ardi, makanya ini alhamdulillah kan, karena buka komal juga saya kan, jadi bisa wakili kan ceritanya untuk. Gorontalo termasuk Sulut nggak? Dulunya termasuk Sulut, tapi sekarang udah pisah. Pisah? Maksudnya dipisah laut? Enggak, pisah. Gorontalo provinsi juga. Dulunya Gorontalo masih menyatu dengan Sulawesi Utara, tapi sudah pisah. Jadi provinsi Sulut sama provinsi Gorontalo. Oh begini. Ah betul. Iya. Ya teman-teman yang Sulawesi Utara silakan DM hostnya ya. DM hostnya. Kemudian silakan dicaci, dimaki gitu, bebas, hostnya boleh aja kok, aman hostnya. Enggak lah, maksudnya buat anu ya, buat api ya. Api daerah, api DPW Sulut Sulawesi Utara. Sultra udah ada tuh. Fandi sama Stanley ya, betul. Nah itu Sultra. Kalau Sulut ini kayaknya belum ada ya teman-teman. Tapi Sulut masa belum ada sih? Belum ada Bang Ardi. Nanti tak cek dulu ya nanti ya. Lanjut dulu. Iya, siap. Belum ada, makanya ya gini, saya mikirnya di awal-awal kan Bang Ardi masih profil ini kan bingkai biru, saya mikirnya wah nggak ada Sulut ini. Ya sudahlah, saya lah yang bergerak daripada menunggu kan. Inisiatif aja. Ya alhamdulillah diberikan kemudahan sampai bisa buka live seperti ini, bisa memberikan wadah untuk teman-teman juga. Gitu. Jadi ya yang saya harapkan cuma doanya sih kepada teman-teman ya. Doanya mudah-mudahan saya bisa sehat-sehat terus. Mantap. Terima kasih Kak Vita. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ayo cek kodam naik. Cek kodam. Iya banyak nggak apa-apa, DM aja Bang, DM aja saya gitu, DM aja gitu. DM yang dari Sulut bisa DM saya nanti kita konfirmasikan, kumpul nanti sekian orang, habis itu nanti kita bicarakan seperti itu. Kenapa? Karena ya di sini salah satu termasuk produk dari Oten juga. Lumayan. Manado tuh Sulut juga ya? Iya betul banget deh. Sulut Sulawesi Utara itu Manado. Banyak Otennya ya? Oh produknya di sini. Mayoritas di situ. Yes betul. Oh begitu. Kok bisa di situ ya? Gitu. Salah satu produksi Oten ya. Produksi Oten. Padahal dulu jalur perdagangan dulu itu masuknya itu kan juga lewat Tanjung Perak juga kan, jalur perdagangan dulu kan. Betul. Tanjung Perak, tapi Surabaya banyak yang Islam, Kristen cuma berapa tuh?
Ya, di sana markasnya Wanes juga, itu si siapa namanya Bililin itu juga di sana. Termasuk Oh iya, jalur sama Portugis. Malikil. Nah, Iya iya iya. Iya iya, Kalau- sama Dikil. Kabupaten satu-satunya kabupaten yang tidak ada gerejanya itu cuma Sampang di Indonesia. Oh iya, betul Ustaz. Ustaz kok tahu Ustaz? Saya kan pernah tugas di Pamekasan. Kalau Pamekasan masih ada gereja. Kalau Sampang itu padahal luas banget, Sampang itu lebih luas dari Pasuruan jauh. Tapi satu pun tidak ada gereja. Oh ya, masya Allah. Ustaz dulu tugas jadi tentara ya di situ ya? Iya. Wah tuh kan. Bang Ardi yang lucu itu ya, yang lucu di antara semua yang di sini tak ada satupun yang tahu wajah Mukidi. Tapi si Malikil itu tahu wajah Mukidi tuh. Malikil, Luga Tambunan, Lamsen Naibahu itu tahu wajah Mukidi. Aku tahu, aku punya fotonya. Gak ada lah, Mau Bang, saya aku nggak sepil? pernah foto. Aku nggak pernah foto kok. Iya, tapi ada fotonya. Bukan berarti sampean yang harus foto kan? Ada fotonya, bukan berarti sampean yang harus foto kan? Yes, betul. Wajahnya istriku aja aku tahu loh. Iya. Ya kalau nggak tahu ngapain aku nikahin Dulu dia. masa-masa di WA itu dulu, masa-masa belum di YouTube, belum di TikTok, itu kan mainnya di WA. Itu kalau lagi sore di grup sepi, itu biasanya video callan itu. Luga Tambunan, Lamsen Naibahu, Pak Lopot, ya termasuk si Herdi itu. Tahu Pak Lopot kemana sekarang? Pak Lamsen kemana ya? Kok nggak pernah ya? Ada tiap hari ngetek saya di Facebook kok. Lamsen Naibahu. Lamsen Naibahu. Aku kangen suaranya aku. Ya ini suaranya. Kenalkan. Nama saya Lamsen Naibahu. Tidak minum kopi. Oh iya 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 iya. Tidak makan babi. Di grupnya sekarang di WA grup WA grupnya Anwar Lutfi itu masih ada itu. Tadi malam aktif dia itu. Ada Kok nggak pernah naik TikTok Ustaz? Sekarang saya di California katanya. Apa? Kali Baru apa California? Jakarta saya apa? Di Amerika sekarang saya katanya. Oh, di Amerika. Iya. Pinter kali Pak Lamsen ya. Bilang gini, maaf ya, di sini toleransi, di apa Washington apalah, ada di mana Bang sih? Di Amerika. Waduh, masa orang jelek bisa masuk ke sana gitu? Orang jelek. Ini ada Pak Abi. Assalamualaikum Pak Abi, ada yang mau disampaikan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Habib. Ya mohon maaf pada gurunda semuanya. Suaranya kecil Pak. Tanya aja gini. Cek ada suara nggak? Iya iya, ada. Enggak, tadi ya yang disampaikan sama gurunda tadi masalah ini, masalah apa namanya itu api gitu loh. Itu yang saya mau tanyakan gitu. Gimana caranya gitu? Sampean api Madura ya? Madura sampean? Kalau saya di Kalimantan. Oh Kalimantan, tapi orang Madura. Ya di Kalimantan, bukanlah Madura Bang. Oh bukan orang Madura aslinya. Iya, siap bukan gurunda. Iya boleh, bikin aja api Kalimantan mana Bang? Ya maksudnya pertanyaan saya gini Gurunda, yang saya mau hubungi ataupun yang saya mau buat itu seperti apa? Nah gitu saya mau apa? Jelaskan gitu maksudnya. Ya menghubungi DPW masing-masing. Kalau abang ada di Kalimantan
Selatan ya hubungi API Kalimantan Kalsel. Kalau di Kaltim ya Kaltim API spasi Kaltim gitu. Kalau belum ada nanti nunggu atau kumpulkan teman-teman yang ada di daerah Kalimantan situ untuk diajak membangun API gitu. Teman-teman gitu kok semuanya. Atau daftar API juga lah. Daftar API dulu lah. Oh, daftar API itu. Lalu caranya itu gimana, Gurunda? Si, lanjut dulu ya. Lanjut dulu, ada telepon saya. Lanjut dulu. Saya ada telepon. Ini bagiannya. Oke, siap. Kalau yang Pemagasan ndak usah atau Sampang ya ndak usah masuk API. Karena di sana sudah ada pusatnya API Tak Kunjung Padam namanya. Tinggal masuk ke situ udah terdaftar. Takutnya gimana? Gimana Gurunda, ada kedengaran? Enggak, khusus yang Pemagasan atau Sampang ndak usah masuk API, tinggal masuk API Tak Kunjung Padam ada di sana. Itu nama tempat itu, itu. Bang Abi. Gimana? Ya, seperti itu tadi yang disampaikan. Jadi Pak Abi, saat ini ada API Kaltim. Misalnya kalau Aki Abi ini posisinya di Kaltim, ya tinggal hubungin aja, ada API Kaltim. Coba dicari di kontak itu, di search itu API Kaltim Kalimantan Timur. Nah, itu sudah ada, tinggal aja di sana mau daftar gitu. Begitu Bang Abi. Oke, terima kasih infonya. Sama-sama. Iya, makanya saya mau speak up itu cuman tadi itu gara-gara saya ini tapping aja gitu. Kalau disuruh naik ya terima kasih banyak lah gitu. Soalnya kenapa kita ini kan ya tahu sendirilah, kita mau menuntut kebenaran itu kan kayak mana sih gitu. Ya wajar lah kita belajar gitu. Iya, siap. Ada lagi yang mau disampaikan, Pak Abi? Kita kasih slot untuk saudara kita kesana. Ya, enggak, cuman itu aja. Ya mungkin kalau ada kata-kata yang menyinggung atau mengundang apa ya terima kasih banyak. Ya mohon maaf semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Tan, naik Tan. Yang merasa oten, izin saya permintaan. turunkan Bang Abi ya. Izin saya turunkan. Yang merasa oten, kirim permintaan.